sindrom. Saya persilahkan. Ya, selamat malam teman-teman semua dan Pak Tommy. Izin saya akan mempresentasikan tentang akut coronary syndrome dari kelompok satu, Pak. Saya dengan Pak Agus, senior saya, dan Suster Lia. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. sudah Semangat, Pak. terlihat Pak Andri. Oke, kita mulai asuhan keperawatan pada pasien dengan akut coronary syndrome atau kalau bahasa Indonesianya adalah SKA ya, sindrom koroner akut. Kelompok kami yaitu pertama Bapak Agus Setio Nugroho, kemudian saya sendiri Andri Febriansa dan Suster Aprilia Esti Sawestri. Pendahuluan, penyakit jantung koroner menurut WHO tahun 2015 itu 8,7 juta kematian di dunia. Dan menurut Riskesdas, 1,5% atau 15 orang dari 1.000 orang populasi di Indonesia. Nah, bisa Bapak dan Ibu lihat bahwasannya satu orang meninggal tiap 40 detik akibat serangan jantung. 75% diantaranya pasien henti jantung meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Dan 1 dari 6 kematian terjadi akibat serangan jantung. Melihat prevalensi ini, kita bisa bayangkan betapa bahayanya penyakit ini dan banyak ya di Indonesia juga terjadi. Masuk ke pengertian, akut coronary syndrome atau SKA adalah kondisi klinis yang menggambarkan kelompok gejala yang dihasilkan dari iskemia miokardium akut akibat terhentinya pasokan darah ke otot jantung. Nah, SKA terdiri dari unstable angina pectoris, non-STEMI, dan STEMI. Ya, ini kita sebut juga sebagai serangan jantung. Nah, SKA berawal dari PJK, plak dalam arteri koroner terbentuk dan dapat mengarah kepada serangan jantung. Kalau kita lihat dari gambar yang saya sajikan, plak ini akan lama-lama menumpuk dan menutup dari si pembuluh darah ini akibat pecahnya ruptur plaknya ini. Akut coronary syndrome ini klasifikasinya kita bisa dari pemeriksaan EKG apakah ada sebentar layar saya kehalang sama ini nih ST elevasi atau non ST elevasi. Dari hasil EKG ini kita akan periksakan cardiac marker seperti enzim CKMB ataupun troponin T atau troponin I. Nah, jika positif, maka kita bilang ini sebagai AMI. Jika negatif, ini kita bisa kelompokkan menjadi unstable angina pectoris. Ini evolusi dari STEMI, gambaran EKG-nya seperti ini. Nah, patofisiologinya di sindrom koroner akut bisa kita lihat tabel angina dari EKG-nya akan terlihat normal. Bapak Ibu bisa lihat dalam pembuluh darah plak ini hanya mengisi setengah dari lumen pembuluh darahnya. Nah, kalau yang unstable angina, dia mulai ada ruptur plak namun aliran masih ada. Ya, sehingga aliran ke distal pembuluh darah masih bisa teraliri dan otot jantung tidak rusak. Tidak terlalu rusak ya. Lalu NSTEMI ini sudah mulai ada blok, EKG-nya biasanya akan muncul ST depresi ataupun T inverted. Dan kalau yang STEMI ini plak sudah menutup si lumen pembuluh darah. Biasanya akan ditandai dari EKG-nya ST elevasi. Dan kenapa STEMI paling berbahaya? Karena dia merusak sampai ke bagian dalam si otot jantungnya. Nah, biasanya enzim jantung terutama troponin pada pasien yang STEMI itu pasti akan meningkat.
bagaimana sih kita mendiagnosis si akut coronary syndrome? Ya, diagnosis ACS bisa kita tegakkan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah nyeri dada yang khas, lalu ada evolusi dari si EKG-nya dan peningkatan enzim jantung. Nah, ini adalah tanda-tanda dari pasien dengan ACS, ya bisa nyeri dada, terus dada seperti tertekan, dan yang lain-lain. Ini adalah lokasi nyeri dada dan penyebarannya. Bisa dari di dada, atas, substernal sampai dengan ke tangan kiri, dan seterusnya. Karakteristik nyeri dadanya, ya kita bisa lihat sifat nyerinya, rasa sakit seperti ditekan, rasa terbakar, ditindih benda berat seperti ditusuk, rasa diperas dan dipelintir, lokasinya di substernal, prekordial, dan epigastrium, penjalarannya bisa ke leher, lengan kiri, mandibula, gigi, punggung. Faktor pencetusnya bisa karena exercise, stres emosi, udara dingin, dan sesudah makan. Gejala-gejala penyertanya biasanya adalah mual, muntah, sulit bernapas, keringat dingin, dan lemas. Nyeri membaik atau hilang dengan istirahat. Nah, ini adalah perbedaan nyeri angina dan infak. Bisa Bapak Ibu lihat, durasi nyeri dadanya kalau angina biasa itu kita kelompokkan kurang dari 20 menit. Namun kalau infak miokard biasanya lebih dari 20 menit, ini sudah kita bilang infak miokard. Pencetusnya bisa karena stres ataupun aktivitas, namun bila infak miokard biasanya tiba-tiba. Dan umumnya banyak terjadi di pagi hari atau dini hari. Nah, respon terhadap nitrat atau nitrogliserin atau istirahat biasanya kalau angina akan membaik, sementara kalau infak miokard tidak membaik. Gejala penyertanya tidak ada. Untuk angina, untuk infak miokard biasanya disertai gejala seperti mual, muntah, berkeringat dingin, dyspnoe, disritmia, kelelahan, palpitasi, ansietas, dan yang lain-lain. Nah, ini gambaran EKG-nya pada pasien dengan ACS khas sekali, biasanya akan terjadi ST elevasi, tergantung dari region atau dari lokasi terkenanya elevasi yang saya lingkari merah. Bapak Ibu bisa lihat jelas sekali ada elevasi di EKG-nya. Nah, lokasinya kita sudah sama-sama belajar kemarin untuk lokasi dari kenanya si otot jantung, yaitu di septal, di lead V1, V2, lalu anterior di V3 dan V4, lateral V5, V6, lead 1 dan APL, sementara inferior di 2, 3 dan APF. Nah, ini adalah enzim jantung. Biasanya CKMB akan naik setelah 3 sampai dengan 12 jam, puncaknya di 18 sampai dengan 24 jam, sementara troponin I itu bisa mulai naik di jam ketiga sampai dengan jam 12, atau puncaknya biasanya di 18 sampai dengan 24 jam, sama dengan halnya troponin T. Komplikasinya dari ACS apa aja sih? Nah, komplikasinya yang pertama adalah gagal jantung, lalu yang kedua aritmia, shock kardiogenik, regurgitasi mitral, ruptur septum ventricle. Nah, tata laksana ACS di emergensi yaitu kita pernah dengar dulu zaman ke sekolah MONA ya, morfin, oksigen, nitrat, dan aspirin ya. Ini berikan oksigen 2 sampai dengan 4 liter, aspirin 162, maaf ini 160, saya tulisnya 162 sampai dengan 325 mg, lalu nitrogliserin sublingual, ipemorfin bila nyeri tidak hilang dengan nitrat, lalu ada clopidogrel atau ticagrelol. Nah, untuk fasilitas yang tidak mempunyai cath lab, tadi juga kita sudah sama-sama belajar, biasanya akan diberikan fibrinolitik. Apa aja sih obat-obat fibrinolitik? Ya, seperti streptokinase ataupun ateplase. Lalu bila fasilitas yang mempunyai ruang kateterisasi jantung bisa kita lakukan primary PCI atau primary percutaneous coronary intervention. Nah, ini adalah evidence based nursing-nya dari ACS. Jadi kita fokus ke intervensi keperawatannya.
Yang pertama, jurnal tentang penerapan rehabilitasi jantung fase 1 pada pasien SKA di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan outcome-nya tidak ada perubahan SPEN, DIPSNU, dan gambaran EKG pada pasien yang dilakukan rehabilitasi fase 1 level 1 sampai level 3. Lalu untuk jurnal yang kedua, penerapan lokal termoterapi terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien sindrom koroner akut di ruang IGD RSUP Dr. Suryadi, dengan outcome-nya dari penelitian ini adalah lokal termoterapi dengan hot pack sebagai terapi non farmakologis dapat menurunkan tingkat nyeri dada dari skala 3 menjadi skala 1 dan perbaikan hemodinamik. Jurnal yang ketiga, hubungan dislipidemia, hipertensi, riwayat DM terhadap kejadian SKA pada pasien polijantung di RSUD Ahmad Yani Metro Lampung. Nah, dari jurnal tersebut didapatkan SKA dilihat dari faktor resikonya, yaitu dislipidemia ternyata menjadi penyumbang terbesar, yaitu 65%, hipertensi 65%, dan riwayat DM 34%. Lalu jurnal terakhir yang kami himpun yaitu intervensi teknik relaksasi Benson terhadap penurunan skala nyeri pasien unstable angina pectoris. Dengan outcome-nya, teknik relaksasi Benson efektif diberikan untuk asuhan keperawatan pasien dengan UAP dan efektif dalam menurunkan skala nyeri. Untuk selanjutnya saya serahkan ke yang punya pasien. Kebetulan Pak Agus yang punya pasien, jadi saya persilakan Pak Agus untuk melanjutkan, Pak. Saya jadi asisten Bapak, Pak, untuk next slide-nya, Pak. Sorry Pak, patoflow-nya mau Bapak tampilin nggak Pak? Boleh, Pak. Kita Bapak, mau ini dulu atau mau patoflow-nya aja dulu? Oke, saya share lagi untuk patoflow-nya. Nah, ini adalah patoflow-nya. Jadi ada faktor-faktor resiko yang bisa diubah dan yang tidak bisa dirubah. Tadi juga sudah dijelaskan di materi sebelumnya, mulai dari jenis kelamin, riwayat keluarga, dislipidemia, DM, obesitas, hipertensi, dan merokok. Dari faktor risiko tersebut, intinya terjadi kerusakan pada sel endotel dan growth factor melepaskan angiotensin 2, fibroblast growth yang merangsang proliferasi otot polos, lalu makrofag kemudian melepaskan enzim dan radikal toksik oksigen menyebabkan oksidatif stres, oksidasi LDL, dan melukai dinding pembuluh darah. Dan masuk ke dalam intima pembuluh darah sehingga menghasilkan kolagen dan akhirnya menyebabkan aterosklerosis. Sementara untuk hipertensi dan merokok, kita tahu merokok dari kandungannya yaitu nikotin dan tar yang bisa merusak dari si sel endotel di pembuluh darah. Sementara hipertensi, bila tensi meningkat, SPR juga pasti akan meningkat sehingga lama-lama akan merusak dari si sel endotel di pembuluh darah. Nah, aterosklerosis lama-lama akan menjadi ruptur plak. Dari ruptur plak ini nantinya akan mengganggu dari sistem koagulasi di mana pengaktifan faktor 7 dan faktor 10, protombin menjadi trombin, fibrinogen menjadi fibrin, sehingga akhirnya membentuk fibrin clot yang akhirnya adalah membuat lumen pembuluh darah menyempit. Sementara agregasi trombosit mengaktifkan tromboksan ADP, pengikatan trombosit, dan pembentukan trombus sehingga lumen pembuluh darah akhirnya menjadi menyempit. Nah, selanjutnya akibat lumen pembuluh darah yang menyempit dan menyumbat terjadi infak atau injury, kontraktilitas menurun, kardiak output menurun, dan perfusi jaringan juga menurun sehingga suplai O2 tidak seimbang antara kebutuhan dengan suplainya, sehingga masalah keperawatan yang muncul dari pathway ini yang pertama adalah penurunan curah jantung dan intoleransi aktivitas. Lalu akibat dari menyempitnya atau buntunya pembuluh darah, suplai O2 di sel di miokard menurun sehingga terjadilah metabolisme anaerob, pengeluaran rilis enzim, perubahan membran sel fase repolarisasi,
Sehingga dari pengeluaran rilis enzim ini, CKMB dan troponin T biasanya akan meningkat. Dari perubahan membran sel fase repolarisasi, terbentuklah EKG-nya ST depresi ataupun ST elevasi. Di samping itu juga bisa menyebabkan aritmia yang ini sangat-sangat mengancam nyawa karena membuat pasien sudden death. Ya, inilah dari patoflow kami, sehingga teridentifikasilah ACS ini apakah uap, unstable angina pectoris, non-STEMI ataupun TEMI. Nah, untuk terapi ACS apa aja sih? Biasanya kita berikan vasodilator seperti NTG ataupun isosobrid dinitrat, lalu antiplatelet seperti aspirin, clopidogrel, dan ticagrelol, beta blocker, bisoprolol, carvedilol, dan lain-lain, serta biasa diberikan ACE inhibitor seperti captopril, lisinopril, ataupun ramipril. Dan yang paling penting yaitu kita harus berikan juga statin, ya, atorvastatin ataupun generasi yang terbaru yaitu rosuvastatin. Lalu bisa juga kita berikan antikoagulan seperti heparin atau low molecular heparin. Untuk pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik yang bisa kita lakukan yaitu biasa kadar lipid darah, glukosa darah, HCRP, enzim jantung, fungsi hati, terus BNP, hemostasis lengkap, dan fungsi ginjal. Sementara untuk radiologinya bisa kita lakukan chest X-ray, lalu echokardiografi, CT calcium scoring, CT scan angio, MRI angio, dan yang paling akurat yaitu angiografi jantung dengan di ruang kateterisasi jantung. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke Pak Agus untuk tinjauan kasusnya. Pak Andri mau bantu share screen. Ya. Ya, silakan Pak. Oke, selamat malam Pak Tommy, teman-teman semuanya. Suster Lia, mohon izin Suster sama Pak Andri untuk menyampaikan tinjauan kasusnya. Silakan Pak Agus. Kasus ini kita ambil di tanggal 27 September kemarin. Mr. F, 41 tahun, laki-laki. Dia, sebenarnya nggak boleh disebut nih rumah sakitnya. Rujukan dari rumah sakit X dengan keluhan nyeri dada menetap lebih dari 20 menit. Masuk jam 11 malam. Dari rumah sakit yang sebelumnya, dari rumah sakit X tersebut, sudah ditangani sebagai salah satu akut MCI. Jadi diberikan ISDN, 5 mg sublingual, aspilet 320, clopidogrel 300. Nah, setelah itu diceritakan bahwa pasien ini tensinya turun. Tensinya 89/61 mm air raksa, heart rate-nya 70, RR-nya 22. Nah, saya juga mau cerita nih, awal mula dia sakit ini, sebelum masuk rumah sakit, pasien ini juga mengalami keringat dingin, mual muntah, dan sempat merasa pingsan dan pandangan gelap. Kemudian dari rumah sakit yang sebelumnya, belum Mas, aku kalau satu slide ceritanya panjang ini. Sorry. Jadi dari rumah sakit sebelumnya sudah dilakukan tindakan berikut EKG, kemudian ada laboratorium dan sempat dikonsulkan ke dokter spesialis jantung. Disarankan dari spesialis jantung ini untuk dilakukan EKG posterior dan kanan, namun kelihatannya tidak dilakukan di rumah sakit yang sebelumnya. Dan diinstruksikan juga standby pemberian doputamin bila MAP-nya kurang dari 60 mm air raksa. Nah, kemudian datang ke emergensi kita, keluhan masih lemas dan cemas ya pasiennya. Jadi berawal dari seperti teorinya tadi, belikat kiri menjalar pundak kiri sampai ujung tangan kiri rahang berhenti di dada kiri. Waktu datang di emergensi, walaupun sudah ditangani diberikan ISDN di rumah sakit yang sebelumnya, pasien masih ada nyeri. Nyerinya skala 6 untuk aktivitas dan 4 saat istirahat. Oke, next Pak. Next Pak Andri. Ya, oke. Ketika kita lakukan di emergency, ini gayanya orang UGD, airway breathing circulation clear, breathingnya 22, suara nafasnya vesikuler, tidak ada S3, suara bunyi jantungnya tunggal, BJ 1 dan 2, SpO2-nya 100% dengan nasal kanul 2 liter. Kemudian saat di emergency kami
pasiennya sudah naik tensinya 100/68 dengan standby NaCl per 6 jam. Ya, heart rate-nya 85, CRT-nya kurang dari 2 detik, nadi pulsasinya teraba kuat, baik perifer maupun di sentral. Pasien alert, ya GDS-nya 283. Ketika kita lakukan EKG ulang, ada STEMI di 23 AVF, ada ST depresi di V2 dan V3. Kemudian juga pasien berkeringat dingin untuk eksposurnya. Ketika kita kaji riwayat penyakit yang dahulu, pasien ini memang ada riwayat hipertensi. Tadinya pasien ini tensinya selalu tinggi. Dengan dikasih amlodipin namun tidak rutin. Dan pasien juga mengalami riwayat diabetes dengan glukopak 2 kali 500 mg, tapi juga tidak rutin. Nah, ketika datang kita langsung persiapkan untuk primary karena memang rumah sakit yang sebelumnya ada keterbatasan untuk melakukan PCA. Next, Pak. Hasil laboratorium kita ulang di kita ada peningkatan enzim jantung, CK-nya masih oke ya, masih normal, CKMB-nya masih dalam batas normal, namun trop T-nya 110,9. Kemudian juga yang signifikan nilainya adalah GDS-nya 283, HbA1c-nya 66,12. Next, Pak. Ini adalah EKG waktu datang di Rumah Sakit Ciputra. Kita bisa lihat dalam lingkaran ini ada 23 AVF-nya mengalami ST elevasi. Namun juga kita bisa lihat itu di V2 dan V3-nya juga ada ST depresi. Ya, memang disarankan sebelumnya untuk dilakukan kecurigaan mengarah ke posterior dan ventrikel kanannya juga kena. Next, Pak. Ketika di emergency kita coba ulang EKG-nya, masih sama gambarannya, 23 AVF-nya masih tinggi. Untuk ST elevasinya di lead 3 lebih tinggi dari lead 2. Kemudian ada nilai gelombang R V2 dan V3 juga tinggi. Ada ST depresi di V2 dan V3 ini arahnya ke posterior dan ventrikel kanan kemungkinannya. Kemudian juga dilakukan, kita coba untuk EKG jantung sebelah kanan. Sorry, di posterior. Ini kalau kita lihat angkanya nilainya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau diperhatikan agak sedikit naik di V7 sampai V9. Next, Pak. Ini EKG sandapan kanan. Kita coba sebelah kanan jantung. Aduh, mati ini ininya. Kemudian kita lihat di V3R sampai dengan V6R memang tidak terlalu jelas ya. Kita melihat ST elevasinya, namun nanti kita buktikan dengan PCA-nya. Next, Pak. Nah, ini adalah hasil PCA yang sudah dilakukan. Jadi kita ada laporan daripada PCA tadi yang sudah dilakukan adalah LM-nya normal, left main-nya normal, kemudian di LAD-nya ada subtotal stenosis. Yang signifikan di RCA ini ada stenosis 95 dan trombus. Trombusnya sudah dilakukan aspirasi dengan TIMI 2 flow di culprit lesionnya ya, ditentukan dipasang ringnya di situ. Dan hasil akhirnya adalah CAD trifacial disease dengan pemberian satu stent di RCA dengan balon. Saya nggak terlalu ngerti nih. Nanti Pak Santri yang tahu nih. 1 des katanya. Oke, next. Nah, ini sama suster nih yang penuh dengan Roh Kudus. Monggo suster, lanjut suster. Baik, siap. Saya lanjutkan ya, Pak Tommy dan teman-teman. Untuk asuhan keperawatan kami angkat di emergency dan juga di ICCU. Diagnosa keperawatan yang pertama, resiko penurunan curah jantung dibuktikan dengan perubahan irama jantung. Luarannya setelah 1 kali 24 jam curah jantung meningkat. Intervensi keperawatan, perawatan jantung. Diagnosa keperawatan yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, iskemia, dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, dan diaforesis. Luarannya setelah 1 kali 24 jam tingkat nyeri menurun. Untuk intervensi keperawatannya manajemen nyeri. Sedangkan untuk yang di ICCU,
Diagnosa keperawatan yang pertama, risiko penurunan curah jantung dibuktikan dengan perubahan irama jantung. Keluaran setelah 1 kali 24 jam curah jantung meningkat. Dengan gambaran ECG irama sinus, kemudian lelah menurun, tekanan darah membaik, kekuatan nadi perifer meningkat, dan CRT membaik. Intervensinya perawatan jantung, observasi identifikasi tanda gejala primer penurunan curah jantung, dyspnea, kelelahan, edema, dan ortopneu. Kemudian untuk identifikasi tanda gejala sekunder penurunan curah jantung, palpitasi, ronci basah, oliguri, batuk, dan pucat. Identifikasi stratifikasi pada sindrom koroner akut, periksa sirkulasi perifer, pulsasi perifer, edema, pengisian perifer, suhu kulit, dan diaforesis. Monitor tingkat kesadaran dan reaksi pupil, monitor tekanan darah, MAP, dan frekuensi nadi sebelum dan setelah aktivitas. Kemudian monitor status oksigenasi, monitor intake dan output cairan, monitor keluhan nyeri dada, intensitasnya, lokasi, radiasi, durasi, presipitasi yang mengurangi nyeri. Monitor EKG 12 lead, monitor aritmia, kelainan irama dan frekuensi, kemudian monitor nilai laboratorium, elektrolit, enzim jantung, BNP, NT-proBNP. Untuk terapeutiknya, posisikan pasien semi-fowler atau fowler, posisi yang nyaman. Pertahankan tirah baring minimal 12 jam. Siapkan kelengkapan intervensi koroner perkutan jika perlu. Kemudian berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres bila perlu. Berikan dukungan emosional dan spiritual. Dan berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Untuk edukasi, anjurkan beraktivitas fisik bertahap dan sesuai toleransi. Anjurkan segera melaporkan nyeri dada. Jelaskan tindakan yang dijalani pasien. Anjurkan menghindari manuver falsafah atau mengedan saat BAB atau batuk. Dan ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian anti-angina, kolaborasi pemberian anti-aritmia jika perlu, pemberian anti-platelet jika perlu, pemberian inotropik atau vasopresor, kolaborasi pemberian analgetik, kolaborasi pemberian obat untuk mencegah manuver falsafah, pelunak tinja atau antiemetik, kemudian kolaborasi pemeriksaan X-ray dada. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua, resiko perdarahan, ini untuk yang nyeri akut tadi ya. Sorry. Mungkin ini yang emergensi tadi ya Pak ya. Karena yang diangkat nyeri akut. Nah, untuk yang nyeri akut tadi, setelah dilakukan asuhan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, frekuensi nadi membaik. Untuk manajemen nyerinya, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, kemudian identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutiknya berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan penggunaan analgetik secara tepat, kemudian anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasinya, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Untuk yang di ICU, resiko pendarahan dibuktikan dengan efek agen farmakologis untuk diagnosa keperawatan yang kedua, karena yang pertama tadi masih sama dengan yang di emergensi. Setelah 1 kali 24 jam penyembuhan luka meningkat,
intervensi keperawatannya manajemen perdarahan. Itu asuhan keperawatannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Andre atau Pak Agus, silahkan. Sebelum dibuka, izin menambahkan pasien ini merokok 1 sampai 2 bungkus per hari kayak Pak Andri ini. Itu aja tambahan dari saya. Untuk riwayatnya ada DM, ada merokok, kemudian ada hipertensi. Demikian penyajian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Tommy. Terima kasih, Pak. Ini monggo kita tanya jawab dulu. Silahkan teman-teman yang lain. Baru nanti saya terakhir saja. Ini udah bagus banget ini apa askepnya. Oke, monggo silahkan teman-teman. Kalau mau bertanya silahkan. Pak Andri pimpin aja kalau yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan ataupun penyajian kami yang masih kurang jelas, kita bisa diskusi, tanya jawab tentang aspek yang kami bawakan ini. Silakan. Baik, Pak Andri dan Emi mau Ya. bertanya. Siap, Bu. Tadi dari slide Bapak yang perbedaan iskemik kalau nggak salah dengan infak di pencetus. Nah itu lebih cenderung kalau di infak itu pagi hari ya, subuh ya dini hari lah. Itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya mekanismenya? Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Nanti Pak Tommy nggak ngomong loh, Mas. Kalau kita banyakkan yang tanya jawab, Mas. Enggak. Saya terakhir aja. Saya sedikit aja. Monggo, silakan. Ini harusnya kasusnya menarik loh, menarik banget. Jadi silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau pertanyaan ini silakan Pak Agus atau Suster Lia, ada yang mau dijawab dulu nih. Dari Pak Andri dulu deh. Coba Pak. Terus ini senengnya tektok-tektok kan ini ya. Iya dong, kita suka main pingpong. Yang penting aktif semua nih. Gas-gasan deh. Iya. Iya, Silakan, Pak. saya coba menjawab ya Bu Emi. Kenapa sih pasien MCI itu sering terjadi di malam hari ya? Memang iya, memang kebetulan saya di ruang cath lab ya Bu. Jadi sering banget itu primary PCI antara jam-jam 12 malam sampai dengan pagi itu. Gitu. Kenapa? Iya karena kalau kita baca lagi si apa namanya di malam hari itu biasanya si apa namanya tuh si otot jantung tuh atau si otot jantung tuh aduh gimana ya Pak Agus, saya ngejelasinnya jadi bingung nih Pak Agus. Kayaknya Pak Agus tuh yang lebih bagus ngomongnya deh. Ayo Pak, gas Pak. Monggo Pak Agus, saya serahkan atau Suster Lia lah yang punya apa namanya nih, yang punya Roh Kudus katanya. Ya memang Bu, memang kejadiannya sering kali di malam hari gitu ya Bu, di dini hari. Nah, tadi saya bilang mungkin apakah si aktivitas jantungnya lebih berat di malam karena kan kita tahu jantung itu kan saraf parasimpatis yang tidak bisa kita kontrol, terus juga sehingga seringkali kita tidak sadari gitu, sehingga kenapa kejadian sering di malam hari dan apa ya ya seperti itu sih Bu jawaban saya. Bagus mungkin Bagus. Saya nggak ada Pak. Sama Pak jawaban saya Pak. Nah, kalau gitu kita serahkan ke Pak Tommy Iya. nanti. Iya wes. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kasus di lapangan memang banyak banget itu salah satu tanda dan gejala mungkin bisa terjadi di malam hari. Bisa kemungkinan terjadi di malam hari. Namun juga saya banyak kasusnya siang hari Pak. Pagi hari, siang hari gitu banyak banget kasusnya.
Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Andri, karena rest pas malam hari, oke, saya juga sangat sependapat. Kemudian tapi tidak kita bisa kunci untuk gejala MCA itu harus malam hari, ya kan? Nah, yang kalau kita lihat di dalam PPT-nya Pak Tommy tadi, coba kok Pak Tommy, sorry, Pak Andri Pak, coba Pak. Ada 3 gejala, 2 di antara 3 gejala tersebut sudah bisa masuk ke dalam dikategorikan untuk MCA selain nyeri tadi. Jadi kalau kita banyakkan di malam hari, tapi saya belum juga menemukan fenomena yang malam hari. Kadang-kadang pagi hari, siang hari juga banyak kasus yang masuk di situ. Tapi kembali lagi, mungkin faktor pencetusnya bisa di malam hari dengan jawaban yang sudah dikasih Pak Andri tadi. Tadi Pak. Ini ya Bu Imi ya. Ya, Iya. oke Pak. Iya, Jadi iya, Ya, Pak. tambahan memang dikit kali ya Bu. betul. Memang nggak semuanya bisa masuk ya. Cuman ya ini hampir 80% kita masuk semuanya nih. Untuk yang tiba-tiba biasanya di pagi hari itu ada tulisan pagi hari Pak, katanya Pak. Ada Pak. Coba Pak. Memang itu Pak, kalau kita baca dari atau fisiologi biasanya karena otot-otot kita rileks di saat kita tidur kan. Nah, dari situlah kita baru bisa melihat, oh ternyata di dalam pembuluh darah itu ada masalah gitu. Sehingga kenapa kejadian ini seringkali terjadi di malam sampai dengan pagi hari gitu. Karena si otot-otot jantung itu rileks dan proses dari si ruptur plak itu kan terus berjalan walaupun mau kita aktivitas ataupun kita istirahat. Sehingga ketika kita rileks tadi kita sudah dengar tadi materi Dr. Harjo bahwasannya kenapa sih kadang kita berikan vasodilator saat apa namanya stres dobutamin gitu ataupun stres eho. Nah, itu sebenarnya kita mau lihat. Nah, pada dasarnya secara fisiologis manusia ketika tidur itu semuanya rileks sehingga ada gangguan atau tidak di situ akan kelihatan Bu. Akan ada masalah di jantung kita saat malam itu. Makanya kenapa kejadian umumnya banyak di malam hari. Walaupun Pak Agus bilang sih sering di siang ya Pak Agus ya. Mungkin nyampe ke Siloamnya sudah rada siang kali Pak. Kejadiannya malam gitu kali Pak. Iya. Mungkin itu aja Bu Emi. Ya, menurut saya sih salah satu pencepat. Perasaannya itu di mana sih gitu. Kalau kita melihat dari gejala si pasiennya gitu. Nah, kalau kita melihat dari patofisnya itu boundariesnya itu atau batasnya itu di mana antara si PJK sama si SKA ini gitu. Thank you, Pak. Yesus. Lagi nyari jawabannya, Pak. Siap. Mungkin biar tambah bingung nyari jawaban, kita ini dulu tambah lagi ada satu pertanyaan biar agak seru. Baik Pak Agus. Kowe iki aja takon to. Enggak, Ya, lanjut, yuk. hanya masalah keperawatan aja. Ini kan kadang-kadang kita diskusi di rumah sakit juga kita diskusi. Jadi ada masalah perawatan itu kan kita punya dua ada masalah perawatan, satu resiko penurunan curah jantung sama resiko perfusi miokard tidak efektif. Nah, saya sih baca, ini diskusi ya bareng mumpun kita kumpul gitu. Nah, kapan saya sih baca di resiko perfusi miokard tidak efektif itu kalau pasien ejection fraction-nya itu normal. Tapi kalau kita ngambil resiko penurunan curah jantung itu ketika itu EF-nya itu turun. Itu. Nah, pada pasien ini kira-kira kalau kita lihat echonya kan nggak ada, tapi ketika dia dibuka kita jelas itu hemodinamiknya stabil, perfusinya hangat. Nah, apakah kita mengambil perfusi miokard tidak efektif atau kita mengambilnya resiko penurunan curah jantung gitu, Pak? Nah, mumpung ada Pak Tommy kan kita diskusi. Iya, karena ada dua masalah keperawatan
yang perlu diomongin gitu. Terima kasih Pak Gus. Pak, terima kasih semuanya. Makasih Mbak Teri. Saya cari SDKI sebentar. Saya mencoba menjawab yang pertanyaan Sinta ya, Sin. Oke, Sus. Barusan googling sih. Perbedaannya di rasa tidak nyamannya ya. Jadi kalau untuk PJK ini terjadinya secara tiba-tiba, sedangkan untuk SKA ini biasanya terjadi saat istirahat itu. Kalau kita lihat dari itunya, Sus, patofisnya itu sampai kemana gitu? Karena kan kalau kita lihat penyebabnya sama ya, aterosklerosis gitu. Nah, itu sampai kemana sih yang dikatakan PJK? Sampai mana yang udah dikatakan dia ACS gitu? Ya, saya coba bantu ya jawab Kak Sinta. Dari sampai mana sih batasannya antara PJK dengan kita bilang SKA ya? Nah, kalau kita baca dari si patofisiologi tadi, sebetulnya PJK sama ACS itu sama. Penyebabnya adalah aterosklerosis ya. Cuman tadi kan ada cabang-cabang di situ ya. Kalau seumpama si plaknya ini benar-benar nutup, yaitu kita bilang adalah SKA. Namun kalau plaknya yang tidak nutup, masih ada aliran, dia entah gambaran EKG-nya hanya ST depresi ataupun T inverted, yaitu masih kita bilang dia CAD atau PJK. Ya, tapi kalau dia sampai dengan menutup si pembuluh darahnya, plaknya menutup semua pembuluh darahnya, nah itu kita bilang sindrom koroner akut atau akut koroner sindrom. Karena apa? Karena EKG-nya menjadi ST elevasi. Artinya apa di situ? Ketika terjadi elevasi, terjadi kerusakan dari si otot-otot jantungnya tersebut. Itu sih batasannya menurut saya. Gitu. Menyambung sedikit untuk yang pertanyaan dari Bu Teri, ya memang Bu ada diagnosa di STKI itu tentang apa Bu tadi maaf perfusi miokard ya Bu ya. Kalau kita baca Perfusi, ya. kita baca dari SDKI, secara pengertian beda banget tuh antara penurunan curah jantung dengan perfusi dari miokard. Saya menangkapnya, kenapa kita tidak mengangkat perfusi miokard tidak efektif itu karena biasanya bukan terjadi pada pasien-pasien yang dengan sindrom koroner akut, Bu. Biasanya entah kalau pasien-pasien yang IF-nya rendah, terus juga ketika mungkin nih menurut saya ketika pasien sedang melakukan open stenotomi ataupun pasien sedang CABG, si pasokan ataupun dari perfusinya kurang bagus, mesin perfusinya yang on pump, ataupun pasiennya di operasi CABG dengan OPAM mungkin kurang bagus sehingga si koronernya tidak mendapatkan suplai oksigen yang baik. Terus juga makanya kenapa seringkali pasien-pasien yang mau CABG karena perfusi miokardnya kurang bagus, biasanya standby-kan atau dipasang 1 hari sebelumnya intra-aortic balon pump biasanya supaya perfusi si koronernya ke otot jantungnya kembali baik dulu. Baru kita bisa lakukan on pump CABG ataupun off pump CABG. Itu menurut saya sih Bu Teri. Sehingga untuk pasien SKA menurut saya lebih condong ke penurunan curah jantungnya daripada si perfusi miokardnya. Mungkin Pak Agus atau Suster Lia ada yang mau ditambahkan? Yes, saya mau nambahkan sedikit Pak Andri, semoga nggak bertolak belakang Pak. Ya, tadi kita lihat kasusnya. Kalau kita kasusnya tadi, kita kan ngambil berdasarkan kasus yang ada. Waktu pertama kali dikatakan bahwa dia ada kecurigaan shock kardiogenik dari rumah sakit yang sebelumnya. Kita tahu pemberian nitrat ini sangat kontraindikatif ketika pasien ini dengan inferior, gangguan di inferior, apalagi posterior, kemudian di jantung sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat anatominya memang RCA ini sangat banyak banget ototnya mempengaruhi, mensuplai di ventricle di sebelah kanan. Nah, ketika diberikan tadi ya kita gabungkan, kita diskusi ya, digabungkan dengan kasus yang tadi, pasien sempat dikasih nitrat. Padahal kita tahu bahwa nitrat ini jenis venodilatasi, kemudian juga otot jantungnya sudah untuk ventrikelnya kan sudah terganggu tuh, kontraktilitasnya pasti terganggu. Dilihat dari data-data yang ada tadi, kalau kita melihat kita kan ngambilnya resiko
Karena pasien ini tensinya cuma 80, Bu. Biasanya pasien ini tinggi, Bu. Jadi kalau kita bicara tentang spasem arteri, kelihatannya kok nggak pas dengan hemodinamik yang kita lihat. Kalau tadi Mbak Terry sebutkan ada injection fraction, kemudian ada apa itu terdengar suara, misalkan ya terdengar suara jantung S3 dan S4, ini yang sudah terjadi, Bu, penurunan curah jantung, Bu. Tapi kita akan ambilnya resiko. Jadi kalau kita lihat di dalam S3I, resiko ini adanya perubahan kontraktilitas masuk. Kemudian perubahan preload. Ini tensinya Pak biasanya tinggi nih pasien ini. Ini kan kemudian datang di emergensi cuma 100 nih. Kemudian juga ada perubahan irama jantung tadi juga sudah disampaikan. Namun ini ada dari 5 faktor risiko yang kita ambil, ada 3 yang sudah kita dapatkan, Bu, kalau kita lihat, Bu. Kemudian kondisi yang klinis terkait, ini jelas dikatakan di situ adalah nomor 2 kalau kita lihat di buku SDKI, sindrom koroner akut. Jadi kita masalahnya jelas dengan kasus yang tadi, Recording in progress. kalau menurut saya make sense ya dengan apa yang kita lakukan dengan bagaimana hemodinamiknya tetap stabil dengan pemberian NaCl tadi kan, supaya preloadnya masih tetap terisi gitu kan, untuk nanti bisa memompakan ke dari ventrikel kanan gitu. Oke, saya rasa itu ada tambahan lagi kalau Mas Andri barangkali. Memang kita kalau untuk kasus akut ini kan nggak ada pemeriksaan EF-an gitu kan. Belum. Kalau memang pasiennya yang memang CAD mungkin saja bisa. Tapi ini datang ke gawat darurat dengan kondisi kolaps gitu kan. Nggak mungkin kita periksa EF dulu atau echo dulu untuk nanti dilakukan, Bu. Nah, apa diagnosa yang saya ambil yang ada saat itu terjadi. Gitu, Bu. Itu dari saya. Terima kasih. Pak, boleh maaf ya, Pak. Ya, Iya, biar iya, iya, seru. penasaran. Iya, iya, seru. Ya, seru. saya suka Iya. berdebat sama Bu Terry ini. Enggak. Ini mumpung bareng-bareng kan kita diskusi dengan SDKI kan selama ini SDKI juga banyak dipertanyakan juga. Nah, resiko penurunan curah jantung tadi Bapak disebutkan, resiko penurunan curah jantung dibuktikan dengan adanya tadi kontraktilitasnya, preloadnya, gitu ya Pak ya, tadi. Gitu. Yes, saya lihat dari riwayat dengan rencana kondisi yang klinis terkait sindrom koroner akut. Nah, dari definisi itu berisiko mengalami pemompaan jantung yang tidak kuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, pasien ini kan post primary PCI, pasiennya hemodinamiknya kan stabil. Nah, NaCl sendiri itu digunakan bukan untuk itu preloadnya, tetapi untuk rehidrasi supaya kan pasiennya habis kontras kan, pemberian kontras. Nah, supaya rehidrasi, jadi kontras itu akan keluar dalam urin. Nah, terus kalau risiko perfusi miokard tidak efektif itu definisinya berisiko mengalami penurunan sirkulasi arteri koroner yang dapat mengganggu metabolisme miokard. Intinya sama-sama ke penurunan sirkulasi arteri koroner. Cuman di sini keterangannya diagnosis ini ditegakkan pada pasien yang belum berisiko mengalami gangguan pompa jantung gitu. Nah, pasien ini kan post PCI itu hemodinamiknya stabil tanpa support, jadi tidak ada tanda, benar memang berisiko, tapi tidak ada tanda-tanda adanya penurunan kardiak output gitu. Mungkin itu. Oh ya, sip. Iya. Jadi Mbak Terry ngambilnya post PCE, Pak. Saya tadi kan menjawab karena ini ada dua askep, iya. Ada dua askep, Bu Terry. Yang Iya, pertama dari gawat darurat, kemudian ada post kateterisasi. Kalau saya lihat ya, di dalam perjalanan penyakitnya tensinya masih 90 ya, Bu. Kalau saya kemarin melihat dari pasien ini ngikutin tensinya masih 90. Cuman pasien memang sudah tidak ada, iramanya sudah muncul gelombang non-Q ya Pak ya, Pak Andri. Kemarin saya share Pak Andri. Dan menurut saya sih masih tetap ada resiko untuk bisa jatuh ke situ. Karena kita tahu bahwa sumber utamanya di right ventricle, kalau dari saya. Itu aja sih yang posnya boleh Bapak bantu Pak. Kalau gawat darurat saya pasti gas-gasan ini. Iya, Ya, Pak, Bapak, kalau silakan saya Pak. nambahin ya Pak Agus izin. Jadi
apakah berisiko mengalami penurunan cardiac output? Ya jelas bisa Bu. Ya bisa banget karena apa? Karena kita lihat infaknya lumayan luas, inferior ya di 23 APF. Lalu kalau kita lihat report dari si PCI-nya, kita sama-sama tadi lihat tri-vessel disease. Artinya si LAD-nya, si LCX-nya pun sebenarnya sudah terganggu. Malah diffuse, yang di LAD-nya diffuse dari awal, dari proximal sampai ke mid-nya tuh terjadi banyak penyempitan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah si culprit ration-nya adanya di RCA ini karena dia serangan di situ. Seumpama itu kita nggak buka, pasiennya mati gitu. Kenapa? Karena si LAD-nya flow-nya tinggal berapa persen. Si LCX-nya juga sama, apalagi RCA-nya sampai buntu total. Makanya kenapa untungnya pasien ini cepat ditangani hingga EKG-nya balik normal, cuman ada Q patologis aja sedikit, nggak terlalu dalam juga gambaran EKG post PCI-nya. Apakah itu bisa menurunkan cardiac output-nya? Pasti bisa, Bu, karena berpengaruh dari situ. Karena dari si di awal serangan, ketika di awal serangan pasti sudah ada si otot-otot jantung yang rusak ya. Ditandainya dengan apa? Dari gambaran EKG-nya yang sudah membentuk Q patologis tersebut, Ibu. Mungkin itu Bu tambahan dari saya. Mantap. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti Pak Tommy, Mbak Terry, untuk kesimpulan Mbak Terry. Tenang saja Mbak Terry. Kita akan mempertahankan apa yang kita tulis toh. Tapi bukan hanya mempertahankan, tapi kita juga belajar berdiskusi bersama nih. Kebetulan ada kasus yang sangat menarik menurut saya. Silakan Bapak Suster Ibu. Aprilia mau bertanya. Jadi jangan tegang kalau diskusi. Kalau tegang saya nggak bisa. Agak rileks gitu loh. Mungkin Pak Agus ada yang mau ditanyakan ke Suster Lia? Itu nanya kelompok sendiri, Pak. Oh, nanya kelompok sendiri. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya persilakan, kita masih ada waktu 2 menit lah kurang lebih. 1 menit doang. 1 menit malah kata Pak Agus. Ya, rasanya sudah sangat jelas ya Pak Agus dan Suster Lia, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kita serahkan ke Pak Tommy untuk memberikan pencerahannya untuk kita semua. Saya persilakan Pak Tommy, terima kasih. Baik, baik. Sekali lagi terima kasih, seru ya. Selamat malam untuk semuanya. Sebelum saya, ini tolong dibuka dong ininya, share screen-nya. Ki, minta tolong Ki. Mau pindahkan host ya? Iya, aku ya, maaf. Baik. Kalau kegawatan itu benar-benar menarik ya untuk didiskusikan ya. Beda mungkin dengan penyakit-penyakit yang sudah kronis gitu ya. Kalau kita bicara tentang akut, nah kita bermain dengan namanya waktu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati gitu ya, dan saya sayangi gitu ya. Ini adalah CV saya. Nama saya Tommy Wower dan tadi ada orang Manado ya. Saya berasal dari Manado dan kelahirannya tahun 80, masih banyak belajar Bapak Ibu. Saya masih ya terus belajar. Saya alumni D3 Keperawatan dari Akper Matuariwaya Manado tahun 2001 gitu ya. Terus melanjutkan S1 Keperawatan di UPN Veteran Jakarta tahun 2009, S1 dan profesinya tahun 2010. Dan saya salah jalan, tadinya pergi ke S2 Magister Management gitu ya. Tadinya mikirnya untuk ngajar S1 itu harus S2 apa saja gitu ya. Jadi ambilnya adalah Magister Management, itu ada di UPN dulu gitu ya. Jadi saya S1 profesi, S2 3 kali wisuda di UPN Veteran Jakarta gitu ya. Tapi kesininya ternyata mau ngajar Pak harus serumpun gitu ya. Walaupun kemarin waktu saya ambil S2 di UPN, saya cari yang paling dekat peminatannya. Peminatannya adalah sumber daya manusia, tetapi tidak dipakai pada waktu kita berada di dunia pendidikan. Pada waktu kita mengajar, benar-benar MM saya itu tidak dipakai. Malah dipertanyakan, Pak mau mengarah kemana nih? Mau mengajar di S1 mengajar di S1 ekonomi, di akuntansi, atau di manajemen gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ambil S2 keperawatan di Sin Carolus gitu ya, tahun 2000. Saya 6 bulan kita kuliah, sisanya COVID. Jadi satu semester gitu ya. Terus
habis itu udah langsung ditutup, kita langsung kuliah online. Jadi saya termasuk mahasiswa yang lulus dengan lulus masa COVID-19. Nggak sempat pergi ke benchmark, udah kumpulin duit, kita ya mau pergi ke Taiwan karena kakak tingkat mau pergi ke Taiwan, ternyata kita COVID jadi nggak bisa berangkat, uangnya dibalikin gitu ya. Oke, itu dan sekarang lagi bersama dengan Bu Nina, Bu Astrid gitu ya, lagi ambil S3 keperawatan di St. Paul University Filipina. Ini lagi harap-harap cemas karena kita harus tahun depan harus lulus gitu ya, karena kalau 3 tahun tidak lulus ini dipertanyakan oleh institusi gitu ya, kenapa nggak lulus-lulus. Jadi udah selesai mata kuliah, kita tinggal kolokium dan juga disertasi gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita selesai. Dan sekarang kerjaan sehari-hari sebenarnya jadi ini sama Bu Pipit kita. Jadi saya dipercayakan untuk jadi ketua program studi S1 keperawatan di Universitas Nasional gitu di Pasar Minggu. Terus bergabung dengan surveyor di Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Kalau ada yang surveyor di sini gitu ya. Saya di Lars DHP dan juga tadi mungkin ketemu dengan Pak Agus ya, pakar ICU ini kebetulan saja saya sebagai faculty dari BLS, ACLS, PALS juga dari American Heart Association. Jadi sering mengajar di beberapa provider dan juga di International Training Center untuk ngajar BLS, ACLS, sertifikasi American Heart Association. Terus apalagi yang diceritakan? Pengalaman di rumah sakit saya nggak banyak, hanya 11 tahun saja. Jadi memulai karirnya di ICCU ya, Intensive Cardiac Care Unit di Manado kurang lebih 2 tahun, hijrah ke Jakarta di Rumah Sakit Puri Cinere dan kerja di ICU gitu ya, ICU general gitu ya. Jadi semuanya pasien kita terima, pos bedah, pasien stroke, pasien dengan pasien dengan kegawatan jantung juga diterima gitu ya, kurang lebih ada 2 tahun. Terus sekolah di Harapan Kita memperdalam kardiovaskular, balik-balik kerja di Cath Lab kurang lebih hampir 1,5 tahun. Terus apalagi ya, sisanya di ICCU di bedah jantung 1 tahun, sisanya udah menjabat, udah pegang ruangan ya, udah jadi kepala ruangan. Terakhir di rumah sakit saya sebagai manajer floor atau sebagai kepala instalasi, dan nggak bisa menggantikan kepala bidang saya karena rumah sakit saya bekerja sama dengan Swola Nederland di Belanda. Kepala bidangnya harus bule ya, harus orang luar. Jadi saya mentok karir saya, akhirnya saya pindah di perusahaan alat kesehatan 5 tahun. Dan pindah lagi ke International Training Center untuk pelatihan-pelatihan. Dan akhirnya destiny saya berakhir di mengajar. Jadi ternyata saya memahami bahwa talent saya ternyata di mengajar saja. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, itu adalah kurang lebih profil saya. Jadi katanya kan tak dikenal, tak disayang. Jadi saya itulah profil saya. Dan sekarang saya sedikit memberikan masukan aja tambahan gitu ya, karena diskusi kita sudah lumayan luar biasa gitu ya, penjelasan dari kelompok tadi Pak Andri, Pak Agus dan juga Suster Lia yang sudah mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan acute coronary syndrome. Bapak Ibu, slide-nya semuanya hampir sama, saya hanya beberapa saja yang saya pengen tambahkan, izin kepada kelompok gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang berbicara tentang kenapa sih kebanyakan ini kalau terjadi namanya infark atau terjadi namanya keluhan kolaps pasien-pasien dengan infark miokard, terjadi MCI itu pada malam hari. Sebenarnya kalau kita mau dicari evidence base-nya gitu ya, belum ada penelitian yang mengatakan bahwa pasien-pasien yang contoh diambil secara kuantitatif gitu ya, tidak banyak yang menceritakan bahwa kasus-kasus itu pada malam hari. Mungkin tadi penjelasannya ada beberapa kasus yang terjadi pada malam hari, karena tadi orang lapangan nih Pak Agus sudah bilang siang hari juga banyak gitu ya, tapi kita belum menemukan secara evidence base bahwa jurnal yang mengatakan bahwa kasus dengan myocard infarct itu terjadi pada malam hari ataupun pada siang hari. Masih belum bisa ditemukan, belum kita bisa membuktikan bahwa kenapa endotelnya pada malam hari ini bisa menyebabkan terjadi namanya plak atau bisa terjadi namanya penumpukan di dalam namanya pembuluh darah, itu bisa terjadi namanya contoh terjadi lukanya ruptur gitu ya pada malam hari, itu belum bisa dibuktikan gitu ya. Jadi belum ada ahli yang membuktikan bahwa penyebab ataupun resiko terjadi infark miokard pada malam hari dan siang hari belum ada jurnal yang bisa membuktikan secara detail gitu ya. Tadi saya udah nggak mau menjelaskan secara panjang lebar karena kelompok sudah dengan detail menjelaskan. Saya ada beberapa saja yang saya pengen tegaskan bahwa kalau di Indonesia ya,
Jadi kalau tadi data yang ada di Indonesia bahwa penyakit jantung koroner itu merupakan penyakit kardiovaskular tertinggi di Indonesia kurang lebih 1,5% gitu ya. Ternyata tertinggi itu ada di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Walaupun ini riset dari hampir 10 tahun yang lalu. Kesininya dari 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu itu bergeser Bapak Ibu ke daerah Kepulauan Jawa gitu ya. Dan saya ini aja tadi yang sudah dijelaskan bahwa penyebab utama, jadi ada kegawatan daripada sistem kardiovaskular itu ada 3. Yang pertama adalah serangan jantung, yang kedua gagal jantung, dan ketiga adalah henti jantung. Jangan sampai kita di S2 keperawatan itu menyamakan antara kegawatan kardiovaskular itu. Kalau ditanya itu kemarin dokter mendiagnosa dia adalah heart attack gitu ya. Terus Anda mengatakan, oh iya itu yang disebut dengan gagal jantung. Berbeda ya. Jadi serangan jantung, gagal jantung, dan henti jantung itu adalah 3 keadaan yang sangat berbeda. Jadi kalau serangan jantung, yang bermasalahnya yang kita bahas hari ini adalah pembuluh darah koroner. Pembuluh darah yang memberi makan jantung. Walaupun fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, jantung pun, otot jantung pun memerlukan namanya nutrisi maupun oksigen. Siapa yang memberi makan? Itu adalah pembuluh darah koroner yang kita sebut dengan namanya arteri koroner. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak, kenapa disebut dengan arteri? Kenapa disebut dengan koroner? Koroner berasal dari kata corner. Corner itu berarti sudut. Jadi arteri koroner adalah pembuluh darah yang memberi makan seluruh sudut jantung. Itu artinya arteri koroner. Gitu ya. Jadi kalau saya di S2 ini lebih banyak kita tanya kenapa-kenapanya. Kenapa pasien MCI itu harus banyak bed rest? Kenapa pasien MCI itu terjadi namanya low blood pressure? Kenapa yang kita ambil adalah MAP bukan tekanan darah biasa yang kita ambil untuk mendeteksi apakah ini pasien-pasien dengan mengarah kepada resiko serangan jantung atau bukan? Kenapa MAP menjadi tolak ukur? Mean arterial pressure-nya. Kita tahu bahwa rumus mean arterial pressure adalah sistol ditambah dengan 2 diastol dibagi dengan 3, gitu ya. Jadi kalau kita nanti di guideline, saya akan tunjukkan bahwa guideline yang terkait dengan bagaimana resiko terjadi namanya penurunan curah jantung, kita lihat dari namanya pasien dengan MAP, mean arterial pressure. Kita nggak ambil salah satu tindakan, kita tidak mengambil hemodinamik yang cuma satu, bicara tentang namanya tekanan darah, tetapi kita melihat nilai rata-rata tekanan darah dengan yang kita sebut dengan namanya mean arterial pressure. Nah, saya balik lagi ke sini, etiologi dari penyakit jantung koroner, 80% sesuai dengan evidence base berbicara tentang namanya aterosklerosis. Jadi kalau kata penyebab atau definisi lain, aterosklerosis ada atero itu adalah pembuluh darah, sklerosis adalah sumbatan. Jadi aterosklerosis adalah sumbatan pembuluh darah gitu ya. Nah, jadi kalau bicara tentang aterosklerosis sesuai dengan berasal dari bahasa Yunani, ateronya itu bisa meaningnya atau artinya adalah bubur atau lemak, sklerosis adalah keras. Jadi artinya di dalam pembuluh darah ini kalau disebut dengan namanya aterosklerosis ada benda asing atau sesuatu yang menyumbat sehingga aliran darah, perfusi atau sirkulasinya tidak bisa terjadi. Gitu ya, itu yang disebut dengan namanya etiologi. Jadi kalau bertanya tadi saya langsung loncat ke kenapa kelompok tidak mengambil nyeri menjadi diagnosa utama daripada pasien ini. Sedangkan tadi kan udah ada nih nyeri angkanya 6. Ya, atau mungkin tadi Pak kita ngambil kenapa dikatakan resiko perfusi curah jantung itu yang kita ambil atau namanya penurunan curah jantung yang kita ambil dibandingkan nyeri. Sedangkan kalau tadi kan kita nyeri kalau nggak salah pasien ini adalah angka 6 ya. Tetapi nyeri menjadi nomor 2 yang Anda angkat menjadi diagnosa keperawatan. Nah, mari kita lihat di patofisiologi. Kenapa itu terjadi namanya nyeri? Kita tahu bahwa setiap pasien yang masuk ke IGD, pasien apa saja yang masuk IGD, ada kurang lebih 5 keluhan yang mereka keluhkan. Yang pertama adalah nyeri, yang kedua sesak napas, yang ketiga odema, yang keempat mual muntah, yang kelima adalah lupa gitu ya. Jadi ada 5 nih, kurang lebih yang pasien suka keluhkan gitu ya. Jadi nyeri, mual muntah, sesak napas, edem, satu lagi adalah demam. Nah, ini 5 nih. Kurang lebih 5 yang rata-rata pasien orang dewasa masuk ke rumah sakit dengan keluhan utamanya ada 5. Nah, di S2 keperawatan ini kita itu dituntut untuk bagaimana menceritakan prosesi atau bagaimana menceritakan kenapa nyeri, demam, sesak, edem, dan juga mual muntah itu bisa terjadi. Jadi kan kalau kita masuk ke dalam IGD atau masuk ke dalam bangsal, kalau ditanya, Sus, kenapa yang saya tiba-tiba menggigil? Kenapa saya tiba-tiba demam? Kan kita tidak, jawaban kita seorang magister itu nggak akan bilang, emang begitu Bu prosesnya. Emang ini adalah bagian daripada penyakit.
Tapi juga kita tidak menceritakan bahwa sebentar Bu, mekanisme terjadi nyeri karena ada hipotalamus, ada namanya saraf di sana, oh nggak ngerti dia, gitu ya. Tapi bagaimana packaging yang kita bisa sampaikan kepada pasien? Oh ternyata mekanisme nyeri itu yang terjadi diakibatkan oleh ada namanya reseptor yang akan menyebabkan terjadi namanya peningkatan dari medula oblongata yang akan memberikan saraf yang akan dikatakan oke, nyerinya di dada, ngomongnya di mulut, gitu kan? Kita pengen tahu perjalanan daripada nyeri ini kenapa bisa nyeri di dada, ngomongnya di mulut, nyeri dada, gitu kan? Nah, itu yang harus kita tekankan bagaimana kita bisa mencari pathoflow daripada namanya mekanisme nyeri. Jadi nyeri dada itu terjadi diakibatkan oleh tadi sudah dijelaskan, walaupun dijelaskan oleh ada namanya mekanisme anaerob. Nah, penting sekali kita bisa mendiskusikan mekanisme anaerob pada waktu terjadi sumbatan, aliran darah yang mau pergi gitu ya ke bagian daripada luar daripada sumbatan itu kan terganggu, tersumbat. Sehingga terjadi namanya mekanisme anaerob. Kita tahu bahwa mekanisme anaerob adalah mekanisme yang kekurangan daripada kadar oksigen. Pada waktu terjadi mekanisme anaerob yang akan menyebabkan peningkatan namanya asam laktat. Gitu ya, tadi sudah dijelaskan. Asam laktat ini yang akan mereseptor ke hipotalamus sehingga dia akan menyebabkan terjadi namanya nyeri. Nah, ini yang kita bisa jelaskan kepada pasien karena ada sumbatan menyebabkan oksigenasinya tidak bisa sampai kepada otot-otot miokard yang bisa menyebabkan refleks atau reaksi daripada tubuh kita, ngomongnya itu adalah nyeri. Nah, itu kalau kita bicara tentang namanya si aterosklerosis. Jadi Indonesia Raya kalau kita bicara pada pasien dengan acute coronary syndrome, dalam hal ini gambaran EKG-nya adalah ST elevasi miokard infark, yang pasti yang akan muncul pada pasien pertama kali adalah nyeri akut. Nah, kalau dulu kan kita cuma bilang adalah nyeri. Kalau sekarang di SDKI bicara adalah dua nyeri ya, ada nyeri akut, ada nyeri kronis, gitu ya. Nah, jadi itu kalau kita bicara tentang etiologi tadi sudah ketahuan banget bahwa ada beberapa faktor resiko pasien DM gitu ya, perokok gitu ya. Terus apa lagi tadi? DM, perokok, dan ada beberapa riwayat hipertensi kalau nggak salah ya. Kalau lihat di kasus ya, DM, perokok gitu yang bisa menyebabkan terjadi namanya acute coronary syndrome. Nah, ini saya sedikit juga menceritakan teman-teman bahwa ada faktor resiko terjadi namanya penyakit jantung koroner. Kita bisa lihat berdasarkan ini ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa lihat dari namanya lingkar perut gitu ya. Jadi kita IMT-nya gitu ya, ini sangat beresiko. Jadi berat badan, lingkar perut ini sangat beresiko beberapa kali terjadi namanya coronary artery disease. Nanti saya akan jelaskan apa sih tadi udah panjang lebar kita bicara apa sih perbedaan antara orang ngomongnya MCI, ada ngomong angina lah, ada ngomong namanya coronary artery disease lah, ada ngomong namanya penyakit jantung koroner lah gitu ya. Istilahnya sangat banyak gitu ya. Oke, nah ini coba Anda perhatikan Bapak Ibu gitu ya. Jadi payungnya jadi topinya bicara tentang penyakit-penyakit yang sebutkan tadi itu adalah CAD, coronary artery disease. Jadi kalau orang tanya sakit apa gitu ya, orang kalau dia bilang penyakit jantung, orang akan bilang Anda bilang CAD saja, coronary artery disease, nggak ada yang salah gitu ya. Atau jadi karena dia bilang bahwa STEMI non STEMI angina itu adalah bagian daripada coronary artery disease gitu ya. Jadi coronary artery disease dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah angina pectoris stabil, yang kedua adalah acute coronary syndrome gitu ya. Baru acute coronary syndrome itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Angina pectoris tidak stabil, non-ST elevasi miokard infark, dan ST elevasi miokard infark. Tadi sudah ada perbedaan ya. Apa perbedaan antara angina pectoris stabil dan tidak stabil? Perbedaannya di mana nih? Perbedaan di mana nih? Angina pectoris stabil dan tidak stabil. Boleh? Silakan. Apa perbedaan APS dan UAP? Kalau yang stabil itu ya Pak, dia dengan istirahat dia akan nyerinya turun, tapi kalau dia tidak stabil dengan istirahat pun dia tetap masih nyeri. Good. Jadi yang stabil disuruh istirahat, disuruh tarik napas dalam, kasih teknik relaksasi, dikasih obat-obatan pun ya, dikasih namanya isosorbit, dikasih namanya nitrat gitu ya, atau dikasih namanya obat pengencer darah, hilang. Itu disebut dengan namanya angina pectoris stabil. Ya, dokter suka tulis APS. Tapi angina pectoris tidak stabil sudah disuruh istirahat, dikasih teknik relaksasi, dikasih obat-obatan vasodilator gitu ya, tidak ada perubahan. Nah, itu mengarah kepada angina pectoris tidak stabil.
Repot lagi nih bicara tentang not. Nah, perbedaan Pak antara MCI dengan STEMI itu apa? Itu cuma masalah istilah. Jadi kalau terjadi namanya miokard infarct, berarti dia masuk di dalam namanya contoh tadi ST elevasi. Jadi MCI yang kita sebut dengan namanya miokard infarct itu kita kategorikan kepada namanya STEMI. Karena kita bicara tentang namanya ST elevasi, gitu ya. Jadi angina pectoris tidak stabil dengan namanya non-STEMI dan STEMI itu hanya perbedaan di lamanya nyeri. Kurang dari 20 menit angina pectoris tidak stabil, uap. Lebih dari 20 menit antara dua, gitu ya, ke non-STEMI atau ke STEMI. Perbedaan di mana Pak antara STEMI dan non-ST elevasi jelas. Kalau ada ST depresi, non-ST elevasi. Kalau dia ada ST elevasi miokard infarct. Jadi kalau dikatakan perbedaannya di mana antara tadi nyerinya sama Bapak Ibu, ya. Nyerinya seperti apa kas infark itu? Nyeri dada seperti tertindih, tertusuk, terbakar, tertekan. Kan tadi sudah dijelaskan, dada sebelah kiri, menjalar ke lengan sebelah kiri sampai ke punggung bagian belakang disertai dengan keringat dingin, gitu ya. Itu adalah nyeri dada kas infark yang kita sebutkan dengan nyeri. Jadi tadi nyeri dadanya seperti apa? Nanti kalau ditanya, Bu, sebelah mana? Kadang-kadang tidak terlokalisasi. Sebelah sini, terus andanya sebelah sini, terus udah di sini nyerinya dadanya. Nah, ini yang harus kita kaji sebagai seorang perawat gitu ya, harus bisa mengkaji dan kita bisa mengidentifikasi. Ini mengarah kemana nih nyeri dadanya? Contoh dia bilang nyeri, dan seperti apa? Seperti ditusuk-tusuk. Ngomongnya sebelah kanan. Nah, identifikasinya beda Bapak Ibu kalau dia ngomong sebelah kanan. Ngomong sebelah kanan yang ada yang di benak kita entah mengarah kepada CA paru atau pasien PPOK, gitu ya. Dia ngomong di dada sebelah kanan, beda identifikasinya. Jadi kalau kita bicara tentang namanya dada sebelah kiri, menjalar lengan sebelah kiri, disertai dengan namanya keringat dingin, nanti hemodinamiknya akan bermasalah, kita masuk kepada namanya acute coronary syndrome. Nah, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu yang saya bilang tadi bahwa ini ya, jadi dikatakan acute coronary syndrome harus ada 2 dari indikator. Contoh, pasien datang dengan nyeri dada kas infark. EKG-nya EKG-nya adalah sinus takikardi. Enzim jantungnya normal. Dipertanyakan Bapak Ibu. Karena menurut WHO atau American Heart Association mengatakan bahwa dikatakan acute coronary syndrome harus ada 2 dari 3 indikator ini, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, nyeri dada gitu ya. EKG-nya dia ST elevasi, enzim jantungnya tidak ada peningkatan, positif, dia acute coronary syndrome, gitu ya. Jadi harus ada 2 dari 3 indikator ini baru kita katakan namanya acute coronary syndrome. Tadi sudah ya Bapak Ibu bicara tentang namanya chest pain, ada namanya mual muntah ini. Kalau lihat tadi ada begitu banyak, ada kurang lebih hampir 80% terjadi pada pasien yang sudah dipresentasikan tadi, gitu ya. Jadi kita sudah tidak ragukan lagi bahwa ini adalah acute coronary syndrome. Sedikit lagi, nah bicara tentang namanya nyeri dada pada pasien dengan non kardiak, Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi ada beberapa yang saya bilang tadi yang kalau kita bisa mengidentifikasi ini mengarah kepada kardiak atau tidak, gitu ya. Jadi kalau dia non kardiak, ini kurang lebih nyerinya seperti apa? Ini tajam, terlokalisir. Dia bilang, oh sebelah kanan nih, di bagian sini nih, di bagian sini. Kurang lebih ini kalau kita dilakukan namanya pemeriksaan, oh ternyata ada massa di sana gitu ya, yang mengarah kepada namanya keganasan gitu ya. Oke, ini sudah dijelaskan kelompok tadi, apa yang membedakan antara angina ya tadi, masalah lamanya nyeri saja gitu ya, kurang dari 20 menit dan lebih dari 20 menit. Nah, saya sedikit lagi menceritakan kenapa miokard yang selalu disebut atau ditegakkan sebagai diagnosa keperawatan. Kita tahu bahwa lapisan jantung itu adalah ada 3, endokardium, miokardium, dan epikardium. Kenapa miokardium ini selalu diangkat sebagai diagnosa keperawatan? Pernah dengar nggak endokard infarct atau epikard infarct? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Selalu miokard yang selalu diomongin ya. Karena lapisan jantung yang paling tebal, yang berisi namanya otot adalah miokard. Jadi EKG tidak sepintar, oh ternyata dia melihat ada terjadi namanya iskemia. Ada kekurangan oksigen di bagian anterior epikard. Ada di bagian anterior endokard. Nah, EKG sampai sekarang belum sepintar itu bagaimana mendeteksi. Karena kita tahu bahwa lapisan jantung itu ada 3. Ada endokardium, ada miokardium, dan epikardium. Lapisan yang paling tebal di dalam jantung kita disebut dengan namanya miokardium. Sehingga kalau diangkat diagnosa keperawatan yang diomongin adalah M-nya, miokardiumnya, miokard infarct. Jadi tidak ada endokardium dan juga epikardium, lapisannya hanya sangat tipis. Jadi EKG tidak bisa menangkap sampai ke sana.
Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri ya, pakar daripada Cath Lab gitu ya. Sudah dilakukan namanya tindakan kateterisasi jantung, ternyata harus dilakukan namanya pemasangan namanya stent gitu ya. Orang ini kalau orang awam bilangnya adalah cincin lah, pasang ring lah gitu ya. Oh, dipasang cincin, dipasang ring gitu ya istilahnya. Tapi kalau kita ngomongnya adalah stent. Tadi mungkin bisa dijelaskan sedikit apa tuh DES ya. Drug eluting stent yang terus jadi kalau kita bicara kepada keluarga, oh ada stent yang pakai obat, ada yang tidak pakai obat. Bedanya di mana? Ayo Pak Andri sedikit bicara apa yang perbedaan namanya DES dan juga bukan? Ya izin Pak, jadi DES itu drug eluting stent, di mana di lapisan stentnya itu terdapat obat-obatan. Ya biasanya yang paling umum sekarang adalah everolimus jenis obatnya. Jadi itu berfungsi untuk apa? Untuk supaya mencegah terjadinya plak lagi di dalam si stentnya tersebut. Gitu. Kenapa? Terus kalau nggak pakai obat gimana? Kalau nggak pakai obat, ada yang zaman dulu ya Pak, namanya BMS, nama stentnya bare metal. Jadi benar-benar dia adalah metal. Nggak tahu saya bahannya apa, apakah titanium atau uranium lah, saya nggak ngerti. Jadi bare metal. Nah itu memang tidak ada obatnya. Ternyata setelah diteliti, BMS itu banyak menyebabkan instant restenosis. Artinya apa? Terjadi restenosis dalam si stenosisnya yang dipasang stentnya tersebut. Gitu sih. Sekarang Izin udah ada Bapak Ibu. everolimus, ada sirolimus yang terbaru. Terima Ya, kasih, Pak. izin Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya mungkin Anda akan bertanya begini, berarti Pak, pasien-pasien BPJS-nya pakai yang ada obat atau nggak ada obat? Nah, Pak Andri coba jelaskan. Ya, sekarang dengan adanya e-katalog, Pak, cukup sangat-sangat membantu ya, Pak. Karena apa? Rata-rata sekarang ini kalau kita lihat tadi merek stentnya adalah Creake ya. Creake itu dia sudah DES ya, everolimus isinya. Jadi walaupun dia termasuknya harganya nggak terlalu mahal, tapi sudah ada DES-nya. Rata-rata sekarang udah pakainya DES. Di harapan kita pun semuanya hampir rata-rata pakai DES. Karena e-katalog itu harganya semua ditekan habis sama pemerintah. Gitu sih Pak. Jadi kenapa sih harus pakai namanya harus pakai obat? Harus dilapisi namanya obat-obatan sehingga yang tadi karena kita tahu bahwa namanya drug kita tahu bahwa stent ini adalah benda asing. Semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh itu akan membuat suatu penolakan gitu ya. Contoh kalau pasien terintubasi, pasien dipasang ETT, penolakannya seperti apa yang dilakukan? Oh, dia mengeluarkan namanya cairan sehingga sekretnya banyak. Nah, pada pasien dengan terpasang namanya terpasang namanya stent, itu kita tahu bahwa stent itu akan dilalui oleh namanya darah. Kita tahu bahwa darah ada namanya keping-keping darah isinya. Ada hemoglobin, leukosit, trombosit, termasuk namanya kolesterol. Ya, kita tahu kolesterol ada 4 komponennya. Ada kolesterol total, LDL, HDL, dan juga trigliserid. Sehingga kalau dia pada waktu dia sekali dia lewat, ternyata ada benda asing. Ini kalau kita lihat kalau Anda lihat videonya, itu si keping-keping darah itu akan menempel Bapak Ibu. Nah, itu makanya tadi kenapa harus ada pakai obat, akan pakai pelicin saja sehingga kalau Anda namanya ada benda atau keping darah akan lewat, dia kena sama stent itu dia akan lewat saja tapi dia tidak menempel karena resiko pada pasien itu terpasang namanya stent itu akan terjadi namanya tadi restenosis, akan terjadi namanya penyumbatan lagi kalau kita bicara tentang namanya stent. Oke. Tadi sudah dijelaskan secara EKG bahwa kalau kita lihat dari namanya pasien tadi ternyata ada terjadi namanya ST elevasi di lead 2, 3 AVF. Kalau nggak salah saya lihat tadi di high lateral, di 1 AVL juga ada gitu ya. Terus dia ada di mana tadi? Lead V3 dan V2 dan V3 kalau nggak salah di anteroseptal gitu ya. Jadi memang ada beberapa kalau memang sekarang golden treatment. Pada pasien dengan namanya acute coronary syndrome, ada namanya sumbatan, yang harus dilakukan adalah percutaneous coronary intervention. Nah, tadi enzim jantungnya sudah dilakukan gitu ya, sudah dilakukan namanya tindakan untuk laboratoriumnya. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit lagi menceritakan tentang penanganan menurut American Heart Association. Jadi pada pasien dengan acute coronary syndrome, dia bilang ada 4 mata rantai keselamatan sehingga harusnya pasien itu bisa terjadi reperfusi yang baik. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Menurut guideline American Heart Association, setiap 5 tahun AHA itu mengeluarkan guideline berbicara tentang namanya kegawatan kardiovaskular. Jadi guideline yang pertama Bapak Ibu dia bilang yang pertama adalah cepat untuk mendeteksi.
Jadi yang pertama kali adalah setiap orang ataupun setiap keluarga yang harusnya berada di sekeliling daripada pasien dengan acute coronary syndrome, harusnya dia bisa mendeteksi. Nah, kalau kita ikut pelatihan di American Heart Association, memang kalau orang Amerika sana sesuai dengan kaitan mereka sudah tahu ini mengarah kepada serangan jantung. Jadi mereka langsung cepat untuk menelepon namanya 911. Untungnya di luar negeri sana, di Amerika sana mereka mempunyai namanya SPGDT yang sangat luar biasa, yang kalau dia telepon 911 dalam waktu 2 menit, 3 menit, 5 menit ambulansnya sudah sampai, dilengkapi dengan namanya tim medis dan paramedis yang luar biasa. Gitu ya, itu di sana. Di Indonesia kita masih belum punya, kita sudah punya tetapi belum efektif gitu ya. Jadi kita punya namanya, mungkin kalau di daerah kita ada PSC bukan ya. Jadi ada PSC yang kalau ditelepon ya insya Allah dalam waktu 1 jam nyampe, udah mati duluan pasiennya gitu ya. Jadi harusnya sih ya penanganannya harusnya secara cepat gitu ya. Jadi dia bilang bahwa yang pertama kali adalah cepat untuk merecognize mata rantai keselamatan pada pasien dengan acute coronary syndrome. Pertama kali adalah cepat untuk merecognize, cepat untuk mendeteksi ini adalah serangan jantung atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cepat untuk mendatangkan tim medis untuk datang menjemput. Apa yang harus dilakukan tim medis? Nah ini, Anda bisa lihat di kotak paling atas ini. Yang pertama dia akan mengakses airway breathing circulation. Nah dia bilang mempersiapkan juga si tim medis itu harus mempersiapkan namanya CPR kalau tiba-tiba pasien itu cardiac arrest. Tiba-tiba pasien itu kolaps dan tidak sadar, gambaran jantungnya adalah ventricle tachycardia maupun ventricle fibrillasi atau namanya PEA maupun asystole. Lakukan namanya tindakan namanya high quality CPR atau CPR. Yang berikut adalah kalau pada pasien dengan VTVF yang tidak ada nadi, cepat untuk dilakukan namanya DC shock atau defibrillation. Itu yang harus dilakukan tenaga medisnya. Yang kedua adalah berikan namanya aspirin dan juga namanya nitrogliserin. Nah, penting sekali kita sebagai seorang perawat, apalagi sudah strata 2, sebelum Anda memberikan namanya nitrat maupun namanya aspirin, Anda harus mencari tahu namanya komplikasinya. Anda harus cari tahu namanya komplikasi yang bisa terjadi kepada pasien. Contoh tadi, pasien dengan memberikan namanya vasodilator, mau dikasih namanya aspirin, ternyata pasien hipotensi. Anda kasih lagi sublingual, meninggal pasiennya. Karena namanya hipotensi gitu ya. Pasien tadi dengan namanya ternyata riwayat 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu ternyata ada perdarahan lambung gitu ya. Ada perdarahan, ada melena. Anda kasih namanya aspirin, ternyata pasien terjadi perdarahan, hypovolemic shock, meninggal pasiennya. Jadi sangat kita hati-hati dengan namanya pemberian obat-obatan. Dalam hal ini tadi ya, pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome itu ada 2 obat-obatan Indonesia Rayanya. Yang pertamanya vasodilator, yang kedua namanya aspirin. Yang pertama untuk membuka melebarkan pembuluh darah, yang kedua darahnya harus encer. Kenapa nih darahnya harus encer dengan resiko pada pasien dengan acute coronary syndrome? Kita tahu bahwa pada pasien dengan namanya serangan jantung yang diakibatkan oleh namanya aterosklerosis ya, penyebab utamanya kalau tidak ada namanya pembuluh darahnya itu terjadi namanya penebalan dinding pembuluh darah yang kita sebut aterosklerosis. Yang kedua ada plak. Ya, ada plak. Ya, kalau plak tadi banyak nih penyebabnya. Bisa terjadi karena apa? Oh, terjadi karena namanya high kolesterol ya, LDL, lipoproteinnya terlalu tinggi gitu ya, LDL. Lipodensity proteinnya tinggi gitu ya, yang bisa menyebabkan terjadi plak. Yang kedua ada Bapak Ibu, ada terjadi penebalan daripada endotel tadi, dinding-dinding pembuluh darah. Nah ini kalau dia kan kita tahu kalau terjadi penebalan, pembuluh darah itu sangat tipis. Darah lewat ya, semua darah lewat. Ingat bahwa keping ada di darah itu ada namanya keping-keping darah. Leukosit, trombosit, eritrosit, namanya segala macam akan lewat. Nah, lama detik menjadi menit, menit menjadi hari-hari, jam menjadi hari-hari, menjadi minggu, minggu jadi bulan gitu ya. Lama kelamaan akan menyebabkan ini tergeser, tergerus Bapak Ibu, yang bisa menyebabkan terjadi luka. Nah, kalau sudah terjadi luka, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Trombosit akan berbondong-bondong untuk datang menutup luka itu. Karena takutnya dia akan terjadi namanya infeksi. Nah, bagusnya adalah dia cepat menutup, tidak bagusnya dia malah menutup aliran pembuluh darah. Nah, ini yang terjadi. Makanya dikasih obat-obatan namanya aspirin. Makanya darah itu harus encer. Dengan darah encer, resiko untuk terjadi sumbatan secara total itu tidak akan terjadi. Makanya kenapa harus dikasih obat pengencer darah, darah harus encer. Yang kedua namanya vasodilator pembuluh darah. Dengan namanya vasodilator pembuluh darah, tapi ingat,
obat-obat yang diminum untuk vasodilator pembuluh darah bukan hanya arteri koroner saja yang terjadi vasodilator. Semua nih, otak, arteri yang ada di otak, arteri yang ada di kaki, arteri yang ada di mana saja akan terjadi vasodilator. Sehingga resiko akan terjadi namanya hipotensi sangat tinggi pada pasien-pasien yang diberikan namanya isosorbit. Jadi hati-hati dengan pemberian namanya isosorbit. Dengan gampangnya kita nggak cek tensi, langsung kasih namanya SDN, taruh namanya sublingual. Kenapa di bawah lidah? Karena di bawah lidah ada begitu banyak saraf, sehingga penyerapannya akan lebih cepat daripada kita minum secara peroral. Gitu ya. Jadi harusnya taruh di bawah lidah pada pasien dengan acute coronary syndrome karena sarafnya begitu banyak, penyerapannya cepat, vasodilatornya akan semakin cepat dibandingkan dengan kita minum secara peroral. Karena kita tahu bahwa mekanisme dari kita minum obat dari mulut sampai kepada lambung itu kurang lebih 6 jam. Makanya kenapa harus taruh di bawah lidah supaya penyerapannya cepat. Yang kedua adalah obat aspirin itu dikunyah. Kenapa dikunyah? Supaya tadi penyerapannya untuk menyebabkan terjadi namanya darahnya menjadi encer itu sangat tinggi sehingga akan mempercepat tadinya aliran darah sehingga tidak yang ada di benak kita tidak akan terjadi namanya oklusi pada namanya arteri koroner. Nah, itu ya yang kalau kita bicara tentang obat. Yang berikut lanjut dulu Bapak Ibu. Terus adalah provide pre-hospital gitu ya on arrival. Jadi harus cepat ditransfer kepada rumah sakit. Ingat, rumah sakit yang mempunyai fasilitas cath lab. Saya nggak bilang rumah sakit ada ibu dan anak ini ya ya. Tapi kalau Anda sudah rujuk, contoh pada pasien Anda sudah tahu acute coronary syndrome, rujuk ke rumah sakit yang tidak mempunyai fasilitas 2 kali kerja. Sampai di IGD desanya dilakukan tindakan, rujuk lagi ke rumah sakit yang punya fasilitas. Jadi disesuai dengan guideline American Heart Association, kalau kita sudah mendeteksi pasien ini mengarah kepada serangan jantung, cepatlah kita rujuk kepada rumah sakit yang mempunyai fasilitas minimal atau maksimal adalah cath lab. Karena yang saya bilang tadi, golden treatment pada pasien dengan namanya serangan jantung harus dilakukan namanya open, namanya pembuluh darah tadi yang tersumbat. Gitu ya. Nah, yang berikut setelah itu adalah penanganan di rumah sakit. Apa yang rumah sakit tadi sudah dijelaskan, ada namanya MONA gitu ya. Ada MONA terus dirubah lagi menjadi ANOM, morfin, oksigen, nitrat, aspirin. Terus ada lagi ANOM, aspirin dulu, nitrat, oksigen maupun morfin. Nah, guideline terbaru yang dikeluarkan oleh American Heart Association dimulai dari namanya apa? O dulu, oksigen. Jadi ingat, kalau oksigen kita berikan kalau saturasinya kurang dari 90%. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan namanya oksigen namanya nasal karena dia mulai dari 4 liter per menit. Ingat titrasi. Kalau pada pasien tadi udah 100% dengan 2 liter per menit. Oke, tidak masalah. Yang kedua pemberian aspirin. Tadi adalah 162 sampai 325. Nah, obat-obatan ini di Indonesia kita sediaannya adalah 80 mili satu tablet. Benar nggak? Jadi kalau 2 tablet berarti cuma 160. Nah, bagaimana tindakan kita? Sediaan Indonesia cuma 80 mili. Kalau dikasih 3 tablet lebih dong. Jadi bagaimana? Tetap dikasih 2 tablet atau 3 tablet? Tetap kasih namanya 2 tablet saja. Sediaan kita. Jadi kalau sesuai dengan guideline AHA, dia bilang pemberian aspirin adalah 162 sampai dengan 325. Jadi 2 tablet sampai dengan maksimal 4 tablet. Gitu ya. Tapi sediaan kita di Indonesia sesuai dengan guideline gitu ya, sediaan kita cuma ada 80 mili satu tablet itu 80 mili. Jadi pemberian 2 tablet harusnya itu cukup. Yang berikut adalah kita kasih nitrogliserin. Yang berikut adalah morfin. Nah, morfin ini kalau nyeri dadanya setelah diberikan namanya isosorbit tadi, nyeri dadanya nggak hilang Bapak Ibu. Nah, pemberiannya seperti apa? Morfin diencerkan. Ya. Morfin kan 1 ampul atau 1 ampul itu adalah 10 mg. Diencerkan jadi 10 mili. Setiap kali pemberian adalah 2 cc atau 2 mililiter. Itu sekali pemberian. Sampai kapan? Sampai dia nyerinya hilang. Tetapi jangan lupa untuk mengobservasi tanda-tanda terjadi namanya depresi pernapasan pada pasien dengan pemberian namanya morfin. Nah, berikut. Nah, ini baru tahun 2020 American Heart Association memasukkan clopidogrel atau bahasa kedokterannya atau bahasa medisnya atau bahasa obat-obatnya adalah P2Y12 inhibitors. Ya, jadi baru tahun 2020 gitu ya. Kalau dulu ini dokter-dokter spesialis penyakit jantung di Perki itu ya, 2015 mereka sudah kasih nih. Clopidogrel sudah di loading, benar nggak Pak Andri? Langsung loading 4 tablet, langsung loading 300 mg. Itu belum masuk di algoritma tahun 2015. Nah, baru tahun 2020 American Heart Association itu mengkukuhkan bahwa setelah penanganan tadi oksigen, nitrat, morfin, aspirin,
berikan namanya pasien itu adalah P2Y12 inhibitors atau yang disebut dengan namanya clopidogrel. Berapa pemberiannya? Dibalikan lagi kepada namanya penanggung jawab DPJP-nya. Pemberiannya berapa banyak? 300 mg kalau kita sesuai dengan protap yang dikeluarkan oleh namanya Perki gitu ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan. Nah, kalau sesuai dengan guideline Bapak Ibu, kalau dulu itu adalah masih 3. Setelah kita EKG, dia dibagi menjadi 3. Apakah pasien new LBBB, pasien STEMI, atau pasien non-STEMI? Gitu ya. Nah, kalau dia pasien ini setahun 2020 dia cuma bagi dua. Ini adalah guideline-nya kalau dia STEMI ke kiri, kalau dia non-STEMI ke kanan. Nah, saya lebih menitik beratkan kalau dia STEMI. Nah, kalau dia STEMI, ST elevasi miokard infark Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cepat. Goals-nya adalah bagaimana cepat untuk terjadi reperfusi. Nah, dia bilang di sini adalah cepat untuk melakukan namanya reperfusi. Dia bilang di sini adalah time from onset symptom kurang atau sama dengan 12 jam. Kalau dia kurang dari 12 jam, ini perfusinya dilakukan PCI ini sangat-sangat penting. Jadi saya ulangi lagi adalah golden treatment pada pasien dengan namanya acute coronary syndrome. Dalam hal ini ada namanya terjadi aterosklerosis Bapak Ibu. Golden treatmentnya dilakukan namanya PCI, percutaneous coronary intervention. Nah, dia bilang di sini Bapak Ibu, coba lihat. Kalau dilakukan PCI, dia bilang bahwa dari pertama kali orang di sekitar daripada serangan jantung itu mendeteksi waktu dia itu terjadi serangan jantung sampai dilakukan namanya balon, kan biasanya kalau di ruang kateterisasi jantung dibalonisasi dulu, ditiup dulu, dikembangkan dulu, kalau dia ada resiko menutup baru dipasang stent. Jadi pertama kali harus dibalonisasi dulu, balon dulu, dibuka dulu, kalau memang ada resiko untuk menutup baru dipasang stent, baru dipasang ring atau cincin kalau bahasa awamnya. Nah, dia bilang bahwa dari pertama kita mendeteksi pasien itu adalah serangan jantung sampai dilakukan namanya balonisasi, dia bilang tidak boleh lebih dari 90 menit atau 1,5 jam. Ini yang harus kita golden perfusionnya itu tidak boleh lebih dari 90 menit. Nah, tidak terjadi kita di Indonesia Bapak Ibu, apalagi di Jakarta. Pasien dari Depok mau pergi ke Harapan Kita, ya kena tol dalam kota 30 menit. Sampai di IGD tunggu keluarga, tunggu ACC BPJS, nggak nyampe Bapak Ibu. Sedangkan dia bilang sesuai dengan guideline American Heart Association, dia bilang bahwa first medical contact dari pertama kali itu dideteksi atau mengarah kepada namanya serangan jantung sampai dilakukan namanya balonisasi kurang dari 90 menit. Yang berikut Bapak Ibu, kalau dilakukan namanya fibrinolitik gitu ya, door to needle ya. Jadi kalau seandainya ternyata di daerah gitu ya, tadi di daerah kasusnya di daerah, ternyata memang harus terbang ke Makassar, harus terbang ke Manado, harus terbang kemana, jadi kami di daerah, ternyata dokter spesialisnya atau DPJP-nya atau dokter umum memutuskan untuk dilakukan namanya pemberian fibrinolitik. Dia bilang bahwa pemberian fibrinolitik pada pasien yang pertama kali kedeteksi sampai dilakukan namanya pemberian fibrinolitik tidak boleh lebih dari 30 menit supaya reperfusinya itu baik gitu ya. Nggak terjadi di kita, benar nggak? Jadi kita baru mendeteksi aja dari rumah aja, bawa ke rumah sakit udah 1,5 jam, udah lewat ya masa-masanya. Itu sesuai dengan namanya guideline yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Nah, jadi Bapak Ibu, balik kepada namanya diagnosa keperawatan, memang pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome yang kita angkat Bapak Ibu yang harusnya adalah tadi nyeri gitu ya, nyeri akut. Yang saya bilang tadi nyeri itu cuma ada 2. Yang pertama nyeri akut, yang ada 2 adalah nyeri kronik gitu ya, sehingga kita bisa mencari ya di nyeri akut itu didasari ataupun berhubungan dengan apa? Mari kita lihat sesuai dengan namanya keluhan yang dikeluarkan pasien. Yang kedua tadi Bapak Ibu, resiko penurunan curah jantung. Yang berikut adalah ansietas. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang namanya ansietas, kenapa pada pasien ini sadar penuh, pasien dengan acute coronary syndrome itu contoh dia ada ST elevasi harus bed rest total. Kenapa harus masuk di ICU, harus masuk lagi di ruangan isolasi? Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Kalau kita tanya nih, suster ini karena suami saya mau datang, Bu nggak boleh banyak ngomong. Atau suaminya yang bicara, Bapak nggak boleh banyak ngomong. Ya saya ngomong sama istri saya, Pak nggak bolehnya Bapak harus istirahat total. Mau buang air besar pun Bapak harus di atas tempat tidur. Ini ada satu waktu saya pasien Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Pasien datang laki-laki umur 42 tahun dengan nyeri dada kurang lebih 2 hari yang lalu.
Jadi waktu masuk ke kami, pasien Bapak Ibu udah dilakukan tindakan namanya anamnesis, Bapak Ibu, dan dokter meminta untuk dilakukan namanya PCI. Dia sudah PCI, naik ke lantai ICU dulu karena mau dilakukan namanya persiapan, diganti baju, dipasang namanya pasien monitor, tiba-tiba pasien ngomong, saya mau BAB. Terus kita bilang, Pak, mau BAB, nanti sebentar ya Pak. Anak buah saya nih udah ambil namanya pispot, udah ambil segala macam, datang, Pak, silakan angkat pantat. Oh enggak, saya mau pergi ke kamar mandi, gitu ya. Masa mau buang air besar aja saya tanpa tidur? Saya nggak biasa, saya mau ke kamar mandi. Udah dijelaskan panjang lebar oleh teman-teman sejawat saya, udah kasih, Pak, ini panggil direktur. Mau buang air besar aja ini panggil direktur, Bapak Ibu. Karena Bapak ini ternyata orang pejabat. Akhirnya direktur telepon, itu gimana tuh pasien Tom? Ya iya dok, ini mau di PCI, dia maunya BAB-nya mau ke kamar mandi. Ya udah, kalau memang mau kamar mandi jangan lupa tanda tangan inform consent. Oh ya Pak, kalau memang Bapak mau ke kamar mandi Pak, mohon segera untuk tanda tangan inform consent. Ini cerita benar Bapak Ibu ya, ini saya yang menyaksikan. Jadi udah tanda tangan inform consent Bapak Ibu, kita bantu Bapak Ibu tetap ke kamar mandi. Kamar mandinya cuma dekat dari tempat tidurnya karena menjadi ICU jadi cuma dekat. Bapak Ibu nggak sampai 3 detik dia itu ngedan Bapak Ibu. 1, 2, baru dia duduk, dia ngedan Bapak Ibu, dan itu langsung kolaps. Gitu ya, langsung tidak sadarkan diri. Aduh, itu benar-benar ya, penanganannya cepat, langsung dibawa karena segala macam Bapak Ibu. Tidak lebih dari 10 detik Bapak Ibu, asistol pasiennya. Jadi ini yang sering kita harus sangat perhatikan pada pasien-pasien. Kenapa ini dikatakan acute coronary syndrome adalah penyakit yang sangat mematikan. Karena kita bermain dengan namanya waktu. Dilakukan tindakan CPR, dilakukan tindakan obat-obatan Bapak Ibu, tidak lebih dari 10 menit pasien dengan namanya meninggal, gitu ya. Ini sangat disayangkan oleh keluarganya. Dulu hampir dituntut rumah sakit kami karena dia mengatakan bahwa pasiennya itu, oh untung kita sudah lakukan namanya informed consent. Segala sesuatu yang terjadi kan udah kasih tahu. Kita tahu Bapak Ibu bahwa pada waktu terjadi namanya sumbatan pembuluh darah koroner Bapak Ibu, jadi kebutuhan daripada namanya nutrisi maupun oksigen, kalau kita suruh pasien bergerak, ya, pasien bicara, pasien bergerak nih, jantung itu akan fokus kemana mulut, akan fokus ke kaki, akan fokus ke tangan kalau dia melakukan aktivitas yang berlebihan, sehingga otot-otot miokardnya kekurangan oksigen. Makanya kenapa pasien harus bed rest. Karena dengan namanya bed rest total, namanya total care, pasien bed rest otomatis kita akan bantu pompa jantungnya, pembuluh darahnya itu mendapatkan suplai nutrisi supaya otot miokardnya mendapatkan suplai nutrisi maupun oksigen. Makanya kenapa harus bed rest total, kenapa harus di ruang isolasi. Jadi sangat penting dengan namanya ini, nggak boleh cemas Bapak Ibu. Jadi kita harus turunkan, makanya reduksi namanya ansietasnya. Harus dijelaskan kepada pasien, Pak, Bapak memerlukan namanya penanganan segera, Bapak harus memerlukan istirahat karena jelaskan tadi kalau Bapak banyak bergerak ya, suplai nutrisi oksigen itu akan banyak ke kaki, akan banyak kemana-mana Pak. Sedangkan pembuluh darah Bapak yang terus sumbat tadi kekurangan oksigen. Bapak Ibu kita harus menjelaskan secara penting. Ini tadi sudah dijelaskan tentang namanya intervensi awal Bapak Ibu, terus oksigen tadi sudah, aspirin tadi ya kunyah ya. Yang berikut ada NTG gitu ya, atau nitrogliserin setiap 0,4 mg sublingual dapat diulang. Ya, jangan lupa ya, nursing consideration-nya, dua lidah, pantau tekanan darah, heart rate, respirasi rate, kontraindikasinya kalau tekanan darahnya atau MAP-nya kurang dari 70 Bapak Ibu, atau tekanan darahnya kurang dari 90/70. Ya, jadi kalau pada pasien dengan tekanan darah 90/70, MAP-nya 76, sekian-sekian. Ya, jangan sampai MAP-nya rendah, pemberian namanya nitrogliserin akan menyebabkan terjadi namanya pasien dengan kolaps atau terjadi namanya cardiac arrest. Morfin tadi sudah gitu ya, pemberiannya diulang kurang lebih 5-10 menit sampai nyeri dada hilang. Jangan lupa observasi tanda-tanda terjadi namanya depresi pernapasan untuk pemberian morfin. Tadi yang sudah disebutkan pada namanya clopidogrel gitu ya Bapak Ibu, P2Y12 inhibitors, loading dose-nya yang sesuaikan dengan namanya konsensius daripada kedokteran, dia bilang pemberiannya loading dose 300 mg, dilanjutkan adalah 1 mg itu per hari. Jadi pada pasien-pasien dengan post PCI Bapak Ibu adalah evidence base mengatakan bahwa kurang lebih 9 bulan sampai dengan 1 tahun ya penggunaan namanya clopidogrel atau penggunaan daripada namanya obat-obatan pengencer darah itu harus diberikan, harus dikonsumsi. Dengan research-nya mengatakan bahwa dengan 9 bulan sampai 1 tahun itu bahwa tubuh mengatakan bahwa si
stent itu adalah keluarga kita, gitu ya. Selama kurang dari 9 bulan, resiko untuk terjadi stenosis pada pasien-pasien terpasang stent itu sangat tinggi, sehingga obat-obat pengencer darah wajib untuk konsumsi pasien supaya tidak terjadi namanya penyumbatan pada waktu pasien sudah dipasang namanya sudah dipasang namanya stent, gitu ya, atau namanya tadi cincin ataupun ring. Tadi adalah EKG, jangan lupa pemantauan nyerinya. Kalau VTVF-nya dilakukan setelah gejala infark, jangan sampai pasien itu terjadi namanya cardiac arrest, gitu ya. Gambaran adalah ventricle tachycardia maupun ventricle fibrilasi. Tirabaring Bapak Ibu ya, tirabaring menurunkan aktivitas fisik ya, dari 15 penelitian mengatakan 1.478 pasien ditemukan durasi tirabaring yang bervariasi. Dia bilang bahwa harus bed rest total, perawatan pasien dengan perawatan jantung akut yang harus kita lakukan. Ada beberapa penelitian atau evidence base yang saya temukan, yang saya bisa dapatkan untuk Anda bisa kita bisa pakai sebagai referensi. Dan juga pemberian oksigennya, oksigen tidak diberikan secara rutin kalau memang saturasinya sudah baik, gitu ya. Terus pada pasien dengan hipoksemia, penggunaan masker reservoir direkomendasikan jika saturasinya oksigen di bawah dari 85%. Nah, untuk ansietas tadi adalah perasaan kurang pengendalian, perasaan terisolasi, dan juga perawatan adalah staf itu memperberat perasaan terisolasi pasiennya. Makanya harus diisolasi secara perawatannya adalah total care pada pasien. Ini adalah mekanisme coping, pendekatan religius spiritual. Kalau kita tahu bahwa pada pasien-pasien jantung, Bapak Ibu cuma ada 2 di benak pasien jantung. Yang pertama mati, yang kedua mahal, gitu ya. Kalau pada pasien-pasien jantung cuma ada 2 di benaknya. Kalau enggak mengarah pada kematian, yang kedua adalah perawatannya lama kalau dia tidak pakai BPJS ataupun mahal, gitu ya. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu saya karena ini adalah evidence base, kita bicara sedikit lagi tentang namanya Pathoflow ya. Tadi sudah dijelaskan, saya cuma pengen karena ini adalah bagian daripada RPS, jadi saya sedikit menjelaskan bahwa kenapa bisa terjadi namanya faktor resiko. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadi namanya aterosklerosis. Jadi tadi kalau sesuai dengan nanti di ujian akhir KMB pasti akan dapat, nanti kalau Anda dapat kasus-kasus, apalagi nanti nanti pada waktu kita di S2 kita, kalau kita mau praktek itu apa namanya? Jadi lupa. Aplikasi, Pak. Aplikasi. Jadi kalau Anda dapat aplikasi, nanti Anda akan bertemu dengan Ibu Nilu pasti akan nanya nih, kurang lebih bagaimana perjalanannya. Jadi otomatis nomor 1 yang Anda tadi nih, jadi kita akan kuning-kuningan nih. Pasien tadi, kalau pasien tadi lihat dari riwayat tadi, pasien DM yang bisa menyebabkan terjadinya apa? Terjadi hiperglikemia. Kalau terjadi hiperglikemia, ujung-ujung akan menyebabkan terjadi metabolisme endotelnya yang akan menyebabkan terjadi kerusakan pembuluh darah. Jadi kurang lebih apa nih? Faktor risiko atau penyebab etiologi daripada pasien menyebabkan terjadi aterosklerosis kita kan ada banyak nih. Ada dislipidemia, obesitas, DM, merokok, stres. Nah, kita kalau melakukan di aplikasi, kalau Anda dapat kasus ACS ini, Anda akan bisa dari pengkajian yang Anda lakukan pada pasien, Anda mulai dari mana nih? Oh, pasien saya Pak mulai dari DM, saya kuningin nih. Hiperglikemia, pasien saya dengan namanya kolesterol yang tinggi, lipidnya yang tinggi. Menyebabkan apa? Peningkatan lipid serum, penumpukan lemak pada dinding arteri, penumpukan lemak pada dinding arteri yang lemak yang berlebihan, terjadi tunika intima teroksidasi yang menyebabkan ujung-ujungnya akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah arteri. Yang bisa menyebabkan terjadi inflamasi, infiltrasi monosit dan makrofag pada dinding arteri yang akan menyebabkan terjadi dalam waktu yang lama yang saya bilang tadi, menit menjadi detik menjadi menit, menjadi hari, hari menjadi minggu, bulan, tahun, akan menyebabkan terjadi dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan terjadi namanya aterosklerosis yang akan menyebabkan lama-kelamaan akan terjadi ruptur, tadi yang saya bilang terjadi luka yang bisa menyebabkan terjadi namanya oklusi di pembuluh darah koroner, yang menyebabkan aliran darah ke miokardnya itu menurun, yang akan terjadi tadi saya sudah jelaskan, terjadi metabolisme anaerob, terjadi produksi akumulasi asam laktat meningkat, ini akan menyebabkan reseptornya naik ke namanya hipotalamus, dan pasien akan mengatakan nyeri dada. Ya, yang berikut kalau sudah terjadi aterosklerosis, terjadi ruptur aterosklerosis, terjadi oklusi arteriosklerosis, aliran darah ke miokardnya menurun, suplai nutrisinya ke miokardnya menurun, menyebabkan iskemia jaringan miokard yang menyebabkan berlangsungnya dalam waktu yang cukup lama, lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadi namanya gagal jantung. Yang berikut adalah, ini kalau kita sudah terjadi iskemia atau kekurangan oksigen pada otot miokard, kita bisa angkat adalah tadi gangguan perfusi jaringan miokard,
dan juga bisa kita angkat masalah keperawatan ataupun diagnosa keperawatan adalah intoleransi aktivitas yang kita bisa ambil. Ini adalah tambahan dari patoflow yang sudah diberikan oleh namanya kelompok tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin satu lagi yang Bapak Ibu yang perlu kita cari evidence base tadi, Pak Andri tadi yang sudah jelaskan bahwa kenapa sering terjadi pada malam hari atau siang hari, kita bisa dapatkan jurnalnya untuk kita bisa paparkan kepada teman-teman. Siapa tahu di akhir tesis Anda akan mengambil adalah faktor ataupun pengaruh apa terhadap penurunan daripada resiko penyakit jantung koroner. Kita bisa ambil di sana. Oke, saya rasa sih itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo, silakan kalau ada yang mau bertanya seputar apa yang sudah saya jelaskan. Silakan Bapak Ibu. Oh, udah 8:30 ya. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak, Ya, monggo Pak. tadi saya mikir Mas Andri dan Pak Tommy kan orang-orang cat lab nih. Ya, takut monggo. ya ada uranium, kemudian saya kan mikir uranium, plutonium kayak orang bikin bom. Ya kan Pak ya. Tadi yang cerita tadi. Nah, Isi daripada itu. yes, pertanyaan saya ini agak berbeda, itu cuman sekedar selingan Pak. Nah, saya pernah mengalami gini Pak beberapa kali ya, tapi nggak 1-2 kasus selama saya bekerja ya. Jadi pasien ini datang gelisah Pak, di UGD ya, settingannya di UGD pasien gelisah, SPO2-nya kurang dari 90, kita kasih NRM, pasien gelisah banget. Tiba-tiba dia minta buang air besar, kita sudah cegah Pak. Cegah, ya Bapak jangan ngeden, tiba-tiba pasiennya tetap ngeden, bablas. Nah ini bagaimana ya Pak ya, kalau kami sebagai orang yang di lapangan dengan serangan akut demikian, apakah memang perlu dari awal itu diberikan kayak laktulak mungkin ya? Oh, Nah, gitu terus ya. bagaimana kita cara melakukan edukasi kepada pasiennya? Toh juga dalam kondisi gelisah gitu, dia ngeden gitu loh Pak. Gimana Pak? Ini yang kadang-kadang anak-anak teman-teman saya di UGD juga agak kesulitan. Kalau pas ngeden kan kita nggak bisa cegah Pak. Kita udah ngomong Pak, tapi pasien tetap ngeden walaupun dia di bed. Nah, apakah ada pendekatan Pak? Misalkan di dalam kasus ACS tadi kan kita ngomong oksigen dulu, kemudian nitrit, kemudian ini apakah perlu Pak dikasihkan itu di UGD Pak? Gitu Pak. Terima kasih Ya. Pak. Baik Pak, memang ya sepengalaman saya dulu kalau saya di CVC gitu ya, memang kita langsung Pak pada pasien sudah diagnosa dengan namanya akut coronary syndrome itu Pak tadi ya, obat-obat namanya untuk laktulak dan segala macam itu kita memang sudah minta langsung dan itu sudah harus wajib diberikan. Ya, jadi memang itu udah awal, malah kalau nggak ada kita malah minta, dok itu belum dikasih obat untuk ini loh, untuk untuk BAB-nya gitu segala macam kita minta. Memang Pak, ya itu saya bilang tadi kasus kita sama gitu ya, sudah dijelaskan itu malah sampai panggil direktur gitu ya, cuma mau BAB dia mau pergi ke kamar mandi, sudah dijelaskan Pak ini sangat berisiko, udah dijelaskan udah sampai baroreseptor yang berada di dalam namanya anusnya, udah dijelaskan nanti kalau baroreseptor akan menyebabkan sistem parasimpatis dan simpatis akan udah dijelaskan, udah nggak kurang-kurang kita jelaskan pada pasien. Tapi inilah karakteristik daripada seseorang yang merasa bahwa BAB-nya itu harus ditempat di kamar mandi karena dia merasa sehat gitu ya, nggak bisa ditolerir Bapak Ibu, sehingga makanya saya bilang tadi karena kita sudah memberikan penjelasan dia tetap kekeh, yang nomor 1 adalah informed consent. Jadi yang penting kita tetap menolong papa dia, gotong dia atau dia bantu dia sampai ke kamar mandi, udah diomongin Pak Bu tolong dikasih tahu ya jangan mengedan, nggak bisa Pak. Kalau kita bisa bicara tentang begitu mengedan, kita sudah edukasi dan segala macam yang saya bilang tadi. Pada waktu dia mengedan terjadi namanya baroreseptor yang dipacu Bapak Ibu, yang menyebabkan sistem saraf simpatisnya itu terkena Bapak Ibu VT. Resiko terjadi VT itu sangat tinggi pada pasien-pasien yang tadi mengedan. Sehingga sangat sulit ya Bapak Ibu kita untuk bilangnya menghalangi atau nggak bilang menghalangi ya, untuk mengedukasi pasien. Susah Bapak Ibu. Jadi udah dikasih tahu, yang penting kita sudah menginformasi. Kalau seandainya pasien masih kekeh, pasien nggak bisa melakukan apa yang kita sarankan ya, mau tidak mau. Makanya saya bilang tadi penting sekali Bapak Ibu kalau sebelum Anda meminta itu pasiennya, inform consent itu penting. Jangan lupa itu yang paling penting, karena itu adalah kekuatan kita kalau dia tiba-tiba yang saya bilang tadi, pasiennya mau bagaimana gitu ya,
pasien udah dilakukan CPR ya, istrinya ngelihat kita melakukan CPR, melakukan terapan, tapi mau gimana? Dia cuma namanya orang awam ya. Dia bilang, aduh, waktu dia nangis, saya tadi lihat suami saya masuk dengan baik-baik saja, ternyata sekarang jadi mayat. Nah itu dia keluhannya yang diberikan. Tapi ya mau kita bagaimana? Nyawa sudah kita tidak bisa panggil kembali gitu ya, kalau sudah terjadi namanya cardiac arrest. Gitu ya Pak. Jadi Oke itu Pak, jadi pengalaman di lapangan. jadi dalam situasi akut mungkin kita juga perlu pikirkan ya Pak ya. Ya, Selama ini kan kita hanya fokus kepada oksigen Mona, betul, kemudian betul. lari ke cath lab kalau pasiennya stabil kasih apa itu. Kalau ini mau ke cath lab ya jarang sekali kami melakukan itu, kecuali kalau sudah dilakukan di ruang rawat ya, seperti Perawatan ya, misalkan perawatan ya. lak-tulat ya. Mungkin ini jadi pendekatan kami untuk apa ya, kasusnya jangan sampai terulang lagi. Terima kasih Pak Tommy. Sama-sama Pak Agus. Oke, silakan Bapak Ibu ada lagi karena sudah jam 20.29. Ini ada yang dari Indonesia Timur ya. Jadi jam berapa di sana? 2 jam setengah 9, setengah 11 malam. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo silakan. Ibu Sama Mariska, silakan. kasusnya hampir sama, cuman ini karena saya pernah di 2 rumah sakit, yang rumah sakit sebelumnya langsung pemasangan kateter. Nah, di rumah sakit yang baru itu dihindari untuk penggunaan kateter. Jadi sebenarnya yang benar yang mana, Pak? Sebentar, Dianjurkan. ini kateter urin atau kateter Kateter urin, jantung? Pak. Kateter Oh, urin. kateter Maaf, urin. maaf, Pak. Kateter urin. Itu aja, Pak. Oh, jadi malah di kontraindikasi gitu ya, tidak diberikan. Iya, Orang lapangan. Pak Agus, biasanya kita pasang kateter nggak Pak? Tetap Pak, kita Pak untuk monitoring Ya. monitoring balance-nya. Ya, betul. Jadi memang ya. Jadi kan kita sebenarnya gini, kalau pasien itu manut ya, bahasa Jawanya manut gitu ya. Sebenarnya kita masih bisa ya oke gitu ya. Bu, Pak, kalau mau buang air besar, air kecil, bantu kami juga gitu ya. Jangan sampai terjadi segala sesuatu. Makanya edukasi ini penting, Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya contoh kalau pasien mungkin ya tidak beresiko sangat contoh di LMA gitu ya, atau left main gitu ya yang terjadi gitu ya, mungkin kita juga bisa kan lihat dari EKG ya, oh ternyata pasien dok ini left main, jadi benar-benar kita sangat hati-hati banget gitu ya. Jadi kita bisa sarankan untuk pakai kateter, tapi pada pasien-pasien karena kadang-kadang dia merasa disadar penuh, dia nggak mau dipasang kateter Bapak Ibu. Jadi ini juga menjadi kontraindikasi gitu ya untuk kita melakukan namanya tindakan. Jadi Bu, tidak ada evidence mengatakan bahwa pasien-pasien yang terjadi acute coronary syndrome, yang terjadi aterosklerosis atau terjadi sumbatan wajib dipasang dengan kateterisasi gitu ya, tidak gitu ya. Tetapi di kita di SOP kita, bukan SOP yang tidak tertulis sih, dokter kalau dia sudah melihat itu left main gitu ya, dia minta segala sesuatu pasiennya harus relax ya. Jadi semuanya harus relax, termasuk dilakukan namanya pemasangan kateter gitu ya. Atau mungkin tidak dipasang dower kateter, mungkin pakai kondom kateter kalau pada laki-laki ya. Jadi dipasang kondom kateter. Intinya pasien tidak boleh banyak bergerak. Total care. Segala kebutuhan pasien harus kita layani. Mau apa saja. Kita malah kasih tulisan gitu ya, pakai kertas. Panggil, dia nggak gagu loh. Dia tulis panggil istri saya. Dia tunjukin ke suster. Panggil, oh ya bentar ya Pak, panggil istrinya. Saya mau minum. Tuh, tulis Pak. Malah kita kasih spidol, malah kita kasih kertas. Kalau ada sesuatu Pak, nggak usah ngomong nih, tulis Pak. Nah itu, karena untuk meningkatkan kebutuhan oksigen kepada otot miokardnya. Jadi kenapa harus diminimalkan untuk pergerakannya supaya tidak terjadi namanya kecolongan kita. Udah dijaga baik-baik, ternyata tiba-tiba VT. Ya memang sih, semuanya tergantung kepada yang di atas. Tetapi kalau bisa kita lakukan penanganan segera atau kita prevent, mencegah, harusnya cardiac arrest itu tidak terjadi. Itu ya Ibu Mariska tadi ya? Iya Pak, makasih Pak. Ya, Berarti sama-sama. nyerinya itu pemasangan kateter urin itu tidak ada hubungannya sama nyeri ya kan Pak ya? Ya, dia tadi cuman untuk tadi Pak Agus sudah bilang masalah untuk observasi intake outputnya dan juga tadi untuk pergerakannya supaya tidak banyak. Karena kalau kita pasang kateter harusnya kan buang air kecilnya BAK-nya sudah harus lewat dower kateternya sehingga meminimalkan pergerakan pasien atau aktivitas pasien. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Apa hanya saya yang kelamaan 2 jam? Harusnya 1 jam aja cukup. Sudah, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan dan